Oke, rekan-rekan semua, sahabat profesi keselamatan di Indonesia, saya mengajak rekan-rekan untuk subscribe YouTube channel Istian Wijayanto, karena Istian Wijayanto merupakan orang yang punya concern yang cukup tinggi untuk mengelola keselamatan kerja, baik keselamatan pertambangan, konstruksi, dan sebagainya. Videonya sangat inspiratif, sangat menarik, dan sangat memberi manfaat buat kita semua. Ayo kita subscribe. Thank you. Bisa mohon dibantu mungkin untuk lagu Indonesia Raya setelah Himne Gajah Mada. Lanjutkan dengan Himne Gajah Mada. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat malam Bapak Istian Wijayanto. Selamat malam Pak Bani. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak.
Alhamdulillah. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya di tengah-tengah Zoom kita telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Beliau sangat berpengalaman di dunia HSE, khususnya di pertambangan. Mohon untuk para hadirin webinar sebelum dimulai, mari kita mengatur posisi duduk ya agar ekonomi. Dan mohon izin Pak Istian, saya membacakan summary CV terlebih dahulu. Ya, Untuk Pak. narasumber kita pada malam hari ini, nama lengkapnya adalah Bapak Istian Wijayanto. Beliau lahir di Klaten, saat ini berdomisili di Sangatta Utara, Pak ya, di Ya, Kalimantan Timur, betul, Pak. di KPC Oke. ini. Kemudian untuk background pendidikan beliau, beliau masuk kuliah di tahun 2001, kemudian lulus di tahun 2004 di Universitas 11 Maret Surakarta, dan saat ini beliau sedang menempuh nih Pak ya, Magister K3 Ya, Terapan di Universitas Gajah Mada nih. On progress ini berarti Pak. Nah, mantap ini. Dan untuk background pengalaman beliau, wah ini kalau kami baca Pak sangat luar biasa sekali ini Pak. Di mana untuk background pengalaman kerja dimulai di Pama Persada Nusantara. Ini. Kemudian beliau melanjutkan dan saat ini masih bekerja di PT Kaltim Primakul di KPC terkait dengan pencapaian beliau juga sangat luar biasa ini. Jadi memang pas ini untuk temanya malam ini nih yaitu interaksi antara alat berat, kendaraan, sarana, dan pekerja tambang di industri pertambangan. Baik, tidak panjang lebar, Pak Istian. Untuk waktu dan Zoom kami persilahkan. Mohon izin untuk penyampaian materinya kurang lebih 60 menit, Pak Istian. baik. Terima kasih. Saya izin sharing slide dulu ya, Pak Bani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, para pendiri senior Kagamah SE Talk ya. Pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk sharing session ya terkait dengan best practice pengelolaan keselamatan pertambangan. Baik, nah tema kita malam kali ini adalah pencegahan kecelakaan ya, terkait dengan best practice ya, interaksi antara alat berat, kendaraan sarana, dan pekerja tambang. Oke, ini cukup seru ya, karena kalau bicaranya alat berat, ya kita selalu berinteraksi ya, setiap waktu, setiap saat, baik mekanik ataupun juga pekerja tambang, karena kita mengoperasikan kendaraan dan alat berat. Izin memaparkan nanti apabila ada sesuatu hal yang lebih challenging ya bisa disempurnakan sehingga sesi malam ini menjadi diskusi yang lebih menarik dan inspiratif. Perlu kami sampaikan juga sesi ini adalah pengalaman dari keterbatasan ya atas nama personal dari praktisi mining gitu ya. Diharapkan bisa memberikan nuansa baru dan narasumber sebelumnya juga dari Kakak SE Talk sangat luar biasa sekali. Dan saya berterima kasih atas atensi untuk malam ini pada Bapak, Ibu, dan ikan-ikan semuanya. Baik, kalau kita bicara sekilas pandang tentang tambang, karakternya pasti ya padat modal, padat karya, padat risiko sama dinamis. Ya, risikonya berpindah-pindah tempat seiring kebijakan, seiring perubahan ya rencana kerja, di mana kita harus selalu siap menghadapi perubahan, sehingga perlu kita kelola dengan optimal supaya peningkatan kinerja ini berkelanjutan ya dalam rangka upaya pencegahan kecelakaan. Dalam hal ini juga safety harus seiring dengan operation ya sehingga menjadi satu kesatuan dalam setiap makro prosesnya. Nah, berbicara regulasi, nah ini yang kita adopt gitu ya dari Undang Nomor 1 tahun 70, kemudian Kepmen 1827, termasuk juga Kep DJ Minerba tahun 2019 yang notabene juga sangat cukup detail gitu ya. Di sana ada kurang lebih 609 halaman ya yang harus kita telaah, yang harus kita improve ya dalam mekanisme audit SMKP Minerba. Di sana juga sangat detail sekali apa-apa yang harus kita lakukan. Nah, narasi paparan kali ini kita akan coba ya kita sampaikan dengan sederhana, semoga juga bisa memberikan nuansa baru untuk aktivitas safety di mining. Baik, nah di sini kalau bicaranya kasus kecelakaan tambang, ini ada beberapa case ya yang pernah terjadi
seperti telindas peralatan tambang saat live testing, kemudian membersihkan workshop tertimpa cabin unit yang sedang diperbaikin, LV terlindas alat berat di area front ya, termasuk juga disposal. Nah, di sini ada 3 poin ya, kita coba split nih. Kendaraan terlindas alat berat, nah ini banyak ya, baik terlindas dump truck ataupun bulldozer. Kejadian banyak macam kalau di tambang karena interaksinya banyak area, seperti front, disposal, parkiran, hauling road, change shift ya, pit stop, workshop, dan lain-lain. Aktivitas yang relevan kita tandai warna biru seperti service ya, melintasi area front dan disposal, mengantar mailbox ya, atau makan untuk operator gitu ya. Ini pernah terjadi di saat bulan Ramadan. Ada juga melintas di area front juga. Kemudian personil terlindas alat berat. Ada yang terlindas doser, DT, grader, dan lain-lainnya. Beberapa lokasi seperti di front, disposal, workshop, sama drill pad. Aktivitasnya di sini inspeksi atau pengawasan, ada live testing juga gitu ya. Ada yang sedang tertidur, ini juga pernah terjadi di beberapa kasus kecelakaan tambang yang berakibat fatal accident. Kemudian kendaraan terkena swing alat berat. Swingnya kena bucket gitu ya. Ini bisa terjadi workshop, front, ataupun juga area service big digger. Aktivitasnya adalah live testing atau pengujian peralatan bergerak, eskavator digerakkan ya untuk uji fungsi. Biasanya setelah ada perbaikan baik dari sisi elektrikal ataupun juga hidrolik. Aktivitas inspeksi di lokasi tambang juga pernah terjadi. Ini levelnya cukup banyak ya, dialami oleh driver untuk posisi jabatan, mekanik, termasuk juga supervisor. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Nah, kalau bicaranya dari beberapa kontribusi, ini kita sampaikan ada beberapa hal gitu ya. Kondisi tidak amannya ada yang karena faktor penerangan kurang gitu ya, tidak adanya fasilitas parkir, rambunya terlalu pendek gitu ya. Beberapa perilaku ya ini adalah parkir di reduced blind spot ya, tidak berkomunikasi antara driver atau pengawas ya dengan alat berat, pelanggaran prosedur ya, tidur tidak pada tempatnya gitu ya, yang seharusnya di area disiapkan ya pondok tersendiri untuk istirahat. Beberapa hal untuk faktor pekerjaan, adanya fasilitas tidak memadai ya, kemudian tidak adanya prosedur kerja, belum ada pelatihan yang relevan terkait dengan keterpaparan risiko interaksi antara pekerja tambang, alat berat, dan kendaraan sarana. Ya. Kemudian desain dan layout tempat kerja tidak memadai. Nah, ini juga ada kontribusinya. Nanti kita lihat di beberapa slide ke belakang ada beberapa sampel. Kemudian safety device tidak disiapkan dengan tepat. Kalau ini saya khususkan di bawah ada aspek maintenance ya. Nanti kita akan lihat salah satu best practice-nya. Baik, sebelum kita lanjut, ini ada narasi video insiden ya yang menggambarkan bagaimana interaksi kendaraan, pekerja tambang, dan alat berat supaya nanti kita mendapatkan gambaran secara makro proses. Ini kami ambil dari NFV Regulator Channel ya. At about 4:30 p.m. on the 12th of August 2019, on the western tiphead of the Snapper Mineral Sands mine, a dozer operator requested a water bottle from the crib room. About 15 minutes later, a leading hand worker driving a light vehicle arrived at the tiphead. He contacted the dozer operator by radio and arranged to meet at a light tower located at the tiphead. It was common practice at the mine for vehicles to use the lighting towers as park-up areas and meeting points. The operator stopped the dozer, lowered its implements, and had a radio conversation with the worker. A short time later, the worker contacted the dozer operator via radio and told him to track back to the light tower. Before reversing, the dozer operator checked the area by looking out all windows, as well as the rear-view mirror, and did not see a light vehicle behind him. The dozer had only reversed about 10 to 15 metres at a speed of about 6 kilometres per hour before colliding with the light vehicle. Immediately after the collision, the dozer operator stopped, moved forward, lowered the implements, shut the machine down, and exited the cab. The worker was the only occupant of the light vehicle.
An emergency response was activated. The worker suffered fatal injuries. The Resources Regulator's investigation identified that the worker was operating under the contractor's safety management system and operating procedures. The investigation determined that the primary cause of the incident was Oke, itu tadi narasi singkat bagaimana kengerian ya sebuah interaksi antara pengemudi ya, kemudian melibatkan kendaraan di mana di sana sudah ada sebenarnya eh, apa namanya lighting plan facility ya. Maka saat ada interaksi kita tidak tidak memitigasi apa yang harus kita lakukan tentang prosedur komunikasi ya, batasan-batasan yang ditetapkan dalam aturan, maka momentumnya adalah terjadi ya terlindas. Memang belum ada sejarah gitu ya mobil kecil menang ya sama alat berat. Nah itu esensinya apa? Kita harus mengidentifikasi dimanapun kita berada gitu ya supaya kita bisa memberikan kontribusi terbaik dalam hal kinerja K3. Baik, saya izin untuk melanjutkan lagi untuk slide-nya, gitu ya. Oke, nah dari video tadi, maka ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya, kerugiannya jika terjadi kecelakaan fatality. Ini jelas ya refernya dari surat edaran KAID bahwasan jika terjadi kegiatan kecelakaan ya di tambang itu ada fatal accident, maka aktivitas sementara bisa dihentikan untuk proses investigasi. Kondisi tertentu kita bisa lanjut melanjutkan investigasi namun dengan catatan gitu ya. Membuat action plan yang disubmit kepada KAID nanti akan digaji apakah bisa sambil tambang berjalan sambil investigasi, tetapi activity plan itu harus meyakinkan Bapak atau Ibu Kait gitu ya, supaya bisa safe. Jangan sampai nanti ya tidak ada fokus sama sekali, notabene padahal saat itu ada kecelakaan fatal gitu ya. Biaya investigasi juga jelas ya, dari biaya kecelakaan, evakuasi, ya, santunan kepada keluarga, asuransi dan lain-lainnya, termasuk juga biaya tindak lanjut kecelakaan gitu ya, menindaklanjuti dari rekomendasi hasil investigasi. Kemudian rekrutmen, loss opportunity untuk production gitu ya. Tentunya tidak lupa nih yang cukup telak adalah bagaimana image perusahaan ya tentang keselamatan di area operasinya. Nah ini tidak boleh dianggap sepele gitu ya. Baik, kalau dari dimensi keselamatan pertambangan, ada kurang lebih 8 item juga yang penting ya untuk kita sikapi, seperti manajemen risiko, program K3, training, kampanye, ya, sampai ke investigasi gitu ya. Baik, kita akan lihat upaya pencegahan. Nah, ini kita akan lihat nanti satu persatu secara singkat gitu ya. Bagaimana tentang pengelolaan manajemen risiko, pendidikan, ya, keselamatan kerja, kemudian kampanyenya, desain, ya, inspeksi dan observasi, yang ini sebagai bentuk intervensi untuk memastikan prosedur ini berjalan dengan baik. Kemudian pengelolaan emergensi, prosedur kerja, dan juga audit keselamatan. Baik, kita akan lihat satu persatu. Nah, kalau bicaranya manajemen risiko secara umum dikenal dengan HIRA-DC atau IBPR ya, atau risk assessment gitu ya. Nah, tentunya ini kita harus atur melalui beberapa mekanisme komunikasi dan konsultasi baik dari internal ya ataupun juga eksternal. Tentunya nanti ada beberapa hal yang pendukungnya seperti data statistik, ya kajian risiko sebelumnya atau kecelakaan yang pernah terjadi, menetapkan konteks ya cakupannya seperti apa saja, kemudian isu internal sama eksternal karena kadang kondisi tertentu tambang ini ada interaksi juga dengan masyarakat. Nah itu harus clear ya di poin kedua. Identifikasi tentunya mengidentifikasi seluruh bahaya, seluruh aktivitas gitu ya, baik dari aspek maintenance, non-maintenance, ataupun yang ada hubungannya dengan interaksi kendaraan dan pekerja tambang. Ya. Kemudian selanjutnya juga kita perlu menilai dan mengendalikan risikonya ya melalui mekanisme penetapan tim gitu ya dengan konsensus tentunya personelnya kita juga harus lengkapi dengan kompetensi risk assessment dan juga punya experience di operation ataupun juga maintenance ya termasuk HSE-nya.
Mitigasinya untuk mengendalikan risiko ya dengan hierarki pengendalian risiko tentunya, termasuk juga ada perlunya pemantauan dan peninjauan. Ya. Ini mutlak ya untuk diperlukan supaya apa? Cakupannya ke seluruh area, seluruh activity, dan ini perlu melibatkan tim, bukan teman-teman safety saja gitu ya. Teman-teman yang relevan dari managing operation, bid service, ya maintenance, ya teman-teman engineer gitu ya, kita perlu libatkan masing-masing supaya apa? Aktivitinya benar-benar diidentifikasi. Harapannya dengan pengelolaan manajemen risiko ini muncul ya outputnya itu kita mendapatkan masukan, termasuk di dalamnya bagaimana sih strategi untuk meminimalkan risiko, entah itu standar minimum dari customer, misalkan kalau kita posisi kontraktor. Kemudian adanya juga konsensus bersama untuk menjaga keselamatan proses tambang dan pendukungnya supaya safe. Tidak lupa pula gitu ya, manajemen risiko ini kita harus kaji ya. Kalau melakukannya ya pastinya sebelum memulai aktivitas, baik itu skupnya proyek ataupun aktivitas tambang secara keseluruhan gitu ya. Kemudian kalau ada proyek baru, perubahan metode kerja, ada insiden dan juga baik di dalam ataupun di luar. Mengapa penting kita sikapi juga adanya mekanisme proses yang sama, memungkinkan kita berintrospeksi dari strategi yang sudah kita lakukan, supaya pengalaman kejadian di tempat lain tidak terjadi lagi. Termasuk juga ya adanya regular review, bahkan ada juga apabila kita melakukan inspeksi ataupun juga observasi dari pengawas, praktisi safety ataupun juga manajemen termasuk bersama klien, kita perlu ya mensinkronkan supaya apa? Strategic planning untuk pengelolaan kecelakaan fatal untuk interaksi pekerja tambang dan alat berat ini bisa dilakukan dengan baik dan optimal, tentunya secara dinamis ya, karena risiko terus berjalan dan modifikasi-modifikasi dari bagian proses kerja harus kita lakukan. Nah, teknisnya bagaimana kita mengidentifikasinya? Ini beberapa aktivitas gitu ya. Operasional tambang seperti front, disposal, change shift, haul route, ya, drill pad termasuk juga di crossing, ya, persimpangan jalan tambang. Kemudian di area maintenance, ini ada area perbengkelan, ya, di sana ada live testing, ada maintenance di dalam workshop, ada di field, gitu ya. Ada di area pit stop. Pit stop ini sedikit kami sampaikan, ini tempat pengisian bahan bakar untuk rekan-rekan operator dump truck ya di tambang. Nah, berikut adalah ini visualisasi gitu ya, terkait dengan interaksi antara personil dan alat berat nih. Ya, ini di front ya, kemudian ini di change shift, ada juga di disposal. Nah, ini pit stop ya, gambar dari kanan nomor 3 yang paling atas ya, sama nomor yang paling kanan adalah inspeksi gitu ya. Di sini ada interaksi, orang melakukan penambahan angin, adanya servis gitu ya, servis minor dump truck gitu ya. Kemudian adanya pengisian solar atau bahan bakar. Ini saat interaksi tidak clear, maka bisa juga kena hantam, terlindas gitu ya, operator sama fuelman-nya. Perlu diatur mekanisme yang clear terkait dengan komunikasi, termasuk teknis pengaturan prosedur. Karena apa? Setiap aktivitas ada yang terlibat hanya satu atau mungkin dua kelompok atau dua personil yang beda jabatan. Kalau pit stop di sini bisa jadi 4. Ada operator, ada fuelman gitu ya. Kemudian ada mekanik gitu ya, ada tireman yang melakukan pengecekan pressure tire. Nah, ini kalau tidak diorganize maka akan menimbulkan dampak yang signifikan. Saya sedikit spill ya beberapa kasus kecelakaan yang pernah saya tanganin waktu pengisian di pit stop gitu ya, ada fuel gun-nya ini lupa dilepas gitu ya, karena lockout-nya di jam ya, dilepas duluan sehingga fuel gun-nya masih nancep dump truck-nya sudah jalan gitu ya. Fuelman-nya saat tahu mengabang-abain suruh berhenti, ternyata apa yang terjadi? Ya kena hantam seperti di ketapel ya, karena hose-nya cukup besar, aluminium cornya bisa beratnya ada yang 7 kilo gitu ya. Kalau ngenain bagian tubuh, nah ini ngeri sekali. Ya. Berikut juga di area drilling, ya, di area change shift gitu ya. Kadang kan ada perpindahan alat, kalau tidak diatur, bagaimana siapa yang jalan duluan, mekanisme posisi parkirnya, ya, layoutnya ini akan bisa menjadi masalah.
Nah, ini sedikit menjelaskan tentang ilustrasi saja gitu ya. Kalau untuk aktivitasnya critical item di radiasi, contoh ini ambil sampel dumping disposal high risk. Ini disposal bekerja di ketinggian, ada juga dumping di air gitu ya. Kita perlu lihat aktivitasnya rutin atau non-rutin. Ya. Kemudian sumber bahaya ini juga kita harus identifikasi baik dari aspek penerangan, dari faktor lingkungan seperti retakan longsoran gitu ya, ketinggian, kemudian disposalnya lumpur, dam terrusak, ya ini kan juga bisa terjadi ya di sana. Kegagalan mekanis juga bisa terjadi. Bahkan operatornya misalkan ada gangguan pandangan mata, itu juga bisa gitu ya. Beberapa skenario kecelakaan ini kita juga perlu update ya dari aspek apa kecelakaan yang pernah terjadi atau skenario yang memungkinkan terjadi di tempat kita. Nilai risiko ini nanti berdasarkan risk metric ya, sesuaikan dengan organisasi kita. Kemudian pengendalian risiko ini cukup banyak ya, cuman kita harus lihat kompleksitas dari aspek peraturannya, kemudian trainingnya gitu ya, pengawasan, maintenance gitu ya, termasuk emergency mitigasi, dan juga kalau di bawah ini saya tuliskan ada SOP, ini ada 7 gitu ya. Ini SOP-SOP yang relevan kita hendaknya kita cantumkan di sini, dan kita perlu sampaikan juga kepada rekan-rekan yang berinteraksi di area tersebut. Supaya apa? Ini bisa dipahami dengan detail. Contoh kalau di disposal. Di sana ada aktivitas pengoperasian bulldozer, ada bagi nasi, misalkan kalau Ramadan, ya. Kemudian menangani retakan, ada maintenance alat berat, ya, ada parkir kendaraan ringan, misalkan sama termasuk penggunaan radio komunikasi untuk clear vision sebagai sebuah mekanisme interaksi. Nah, setelah dilakukan, misalkan masih tinggi, nah apa? Misalkan ada kontrol tambahan, ini contoh untuk disposal high risk ya. Kita bisa pasang CCTV, ada pemasangan radar dan pemantauan rutin gitu ya, supaya apa? Mitigasinya jelas, kalau ada pergerakan, kemana sih teman-teman operator ini akan segera move atau evakuasi alatnya, supaya tidak terdampak longsoran. Itu contoh gambaran singkat. Baik, di poin yang kedua, kita juga perlu lihat bahwasannya pendidikan ya atau pelatihan terkait dengan keselamatan kerja ini kita perlu atur. Memang ada beberapa perusahaan multinasional yang sudah settle gitu ya. Ada juga yang eh, masih mulai atau pemula atau yang medium. Nah, di sini kita perlu sampaikan dari aspek regulasi, kita perlu mengidentifikasi personel yang perlu mendapatkan pelatihan diantaranya gitu ya, pekerja baru, kemudian pekerja tambang untuk tugas baru, misalkan driver sebelumnya di area non tambang, sekarang di area tambang. Nah, kita juga perlu berikan edukasi, kita perlu identifikasi benar-benar. Kemudian termasuk pelatihan menghadapi bahaya, kalau kerja pagi seperti apa, kerja malam, interaksi di topsoil, di area kolam gitu ya, atau pond. Misalkan teman-teman drivernya mekanik pasti berinteraksi ke sana. Termasuk kita juga harus mengidentifikasi bagaimana mengatur frekuensi pelatihan penyegaran tahunan atau frekuensi tertentu yang ditetapkan oleh organisasi. Nah, idealnya kita menyusun dalam bentuk TNA atau Training Need Analysis gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa mendasari di sana. Yang pertama adalah tingkat risiko K3 dari job desk masing-masing posisi. Kan ada yang terpapar longsor, terpapar potensi misalkan terlindas alat berat gitu ya. Kemudian kebutuhan pekerja yang perlu diatur kompetensinya. Contoh untuk operator alat berat, kita harus atur kompetensi contoh tentang radio komunikasi. Supaya apa? Dia bisa berkomunikasi, berinteraksi, bisa menegur kalau ada yang tidak aman, bisa melapor kondisi tidak aman, termasuk dalam keadaan emergensi. Kemudian kesenjangan antara standar dengan kondisi aktual. Nah, ini terkadang kalau kita pindah-pindah atau job site-nya tidak sama, gitu ya, pindah tugas, ini memungkinkan terjadi. Kemudian kita juga perlu memastikan sumber daya manusia termasuk penyelenggara materi yang diperlukan. Apakah dari operation training, dari maintenance, atau dari teman-teman safety, gitu ya. Termasuk kita juga harus melihat peraturan safety yang relevan. Dari mana kita lihat? Dari peraturan internal sistemnya kita. Dari customer, andai kata itu diwajibkan untuk posisi atau jabatan tertentu. Gitu ya.
Kemudian dari regulasi pemerintah, nah kita perlu melihat lebih dalam sehingga dalam hal menetapkan kebijakan ini kita sudah selaras. Nah, Bapak Ibu dan rekan, ini adalah kami ambil contoh sampel gitu ya terkait pendidikan untuk interaksi alat berat ini gitu ya dan sama pekerja tambang. Contoh tentang radio komunikasi. Ya, ini per posisi jabatannya gitu ya. Peraturan lalu lintas tambang ini bagi teman-teman yang memiliki kimper tentunya. Kemudian orientasi blind spot. Ini saya sedikit menyampaikan best practice. Jadi untuk rekan-rekan driver, pengemudi, misalkan mekanik, supaya nanti lebih peka, dia bisa paham parkir di tempat yang aman, kita bisa simulasikan posisikan dump truck ya dengan diisolasi, misalkan dipasang ganjal depan belakang, mobil kecilnya di samping kirinya. Nah, unitnya di off-kan saja gitu ya, tidak perlu di on-kan. Ajak pengemudi atau pemilik kimper naik ke atas, suruh melihat sebelah kiri. Ya, supaya apa? Dia nanti akan dapat insight. Oh, saya kalau parkir cuma di dekat saja, tidak akan kelihatan. Kalau seperti itu bisa terlindas. Nah, itu salah satu key point untuk orientasi blind spot untuk alat berat gitu ya dari praktik di lapangan yang pernah saya jalanin. Defensive driving ini sangat penting juga untuk rekan-rekan driver LV ataupun juga alat berat, terkadang ada kondisi kesulitan gitu ya. Saya tidak bisa mengendalikan, maka juga bisa terjadi insiden. Fatigue management ini juga penting untuk para pekerja shift ya, termasuk para pengawas. Spotter ini juga sangat penting juga untuk rekan-rekan yang berinteraksi, contohnya mekanik. Eh, saat melakukan perbaikan alat berat akan ada aba-aba, nah itu perlu disepakatin bagaimana teknisnya, posisi orang gitu ya. Kemudian layout jika diperlukan itu perlu di-develop ya supaya bisa persepsinya bagus dan lancar komunikasinya sehingga setiap proses pekerjaan ini dapat terdeliver, terkomunikasi, kalau ada hambatan bisa segera diverifikasi. Oke, next di poin yang ketiga terkait dengan kampanye keselamatan pertambangan. Seluruh proses pasti ada prosedurnya yang didahului dengan risk assessment ya. Idealnya seperti itu. Namun jika ada prosedur, ya ada aturan-aturan baku dan segala macam perlu diatur terkait dengan campaign. Kalau bicara dari aspek referensi gitu ya, kita coba baca untuk improving safety culture gitu ya dari Dominic Cooper. Ini kami ambil sari dari aspek kampanye. Itu harus direncanakan sesuai kebutuhannya seperti apa. Kita juga perlu lakukan evaluasi supaya campaign ini meningkat ya, tidak bosen ya, selalu up to date gitu ya. Perlu juga kita kembangkan materi kampanyenya melibatkan karyawan sehingga Pak aspek psikologi menjadi bagian dari tim itu juga penting. Perlu juga menggunakan pesan instruksional tertentu. Kita bisa posting di tempat yang berbeda dan relevan, misalkan pakai WA status gitu ya, pakai poster, pakai banner, silahkan. Kita juga perlu atur poster secara berkala dan juga memberikan umpan balik kinerja. Nah, tidak lupa pula di era digitalisasi, kita bisa menggunakan media digital seperti video gitu ya, YouTube, ya, Instagram, dan lain-lainnya tentunya. Nah, sedikit lebih dalam terkait dengan kampanye, memang kita perlu planning supaya presisi. Apa yang kita harapkan dari sebuah prosedur, dari sebuah proses supaya aman. Kita perlu lihat siapkan personilnya, dilatih gitu ya. Campaign kan bisa melalui safety talk, ya safety meeting, pesan dan lain-lain. Kalau yang mau ngomong, mau bicara tentang safety talk, kita bisa latih pelatihan safety talk supaya terampil berbicara dan juga menyampaikan ini sesuai harapan dari pimpinan organisasi atau kebijakan perusahaan. Materi kita juga perlu atur tentang regulasi, baik pemerintah, sistem, high risk job, prosedur, instruksi kerja, atau code of practice di tempat kerja kita untuk aspek safety. Supaya persepsinya sama, nanti tidak menafsirkan sendiri-sendiri gitu ya. Itu yang kita perlu hindari. Metode perlu kita atur secara kreatif ya dan inovatif supaya tidak bosan dan isinya masuk. Harapannya apa? Campaign itu dipahami, bahasanya menarik sehingga orang interest menjadi perilaku aman dalam bekerja. Metodenya kita bisa atur ada pembicaraan satu arah, ada in class, ada peragaan APD, alat kerja, atau bahkan
gitu ya. Pemutaran video safety, kita bisa blending, tidak hanya di luar ruangan ya. Kita bisa di dalam ruangan, boleh gitu ya. Fasilitas kita juga bisa atur kalau di dalam ruangan ya, LCD, TV, sound system, slide sama video kita bisa blending. Di luar ruangan kita juga bisa harus atur ya, tempatnya bersih, tidak bising, penerangannya cukup, sama sound systemnya juga memadai. Perlu diatur juga pesertanya dibariskan rapi supaya nanti bisa konsen. Baik, nah ini beberapa hal materi yang kita bisa sampaikan gitu ya, prosedur, kebijakan, insiden recall dari kecelakaan yang pernah terjadi, summary biasanya dari kecelakaan, ya hasil investigasinya, standar kerja, ataupun juga isu-isu yang terbaru, contoh yang baru saja gempar, misalkan isu tentang kecubung, ya tempo hari ada salah satu warga ya di Kalsel ini mengkonsumsi kecubung yang over ya, di blending dengan obat akhirnya KO gitu ya. Atau misalkan ada kasus gigitan ular berbisa ya yang menyebabkan pekerja tambang meninggal, kita bisa sampaikan ke sana. Baik, nah di sini saya izin menyampaikan juga, di sini adalah ini contoh planning gitu ya, kita buat kampanye keselamatan quarterly. Tentunya kita perlu atur, bisa kita buat yearly, bisa ya, mencakup seluruh elemen keselamatan, peraturan, kebijakan. Nah, kalau kaitannya dengan interaksi alat berat, di sini contoh week 1 untuk Januari, SOP isolasi dan lockout. Nah, ini temanya seperti itu, kita bisa sampaikan di sini. SOP perbaikan alat berat, ya live testing, golden rules gitu ya. Kemudian bekerja di rawan longsor karena ada alat berat kan, dump truck juga di sana. Bagaimana standar parameter retakan, penanganan emergensi jika terjadi longsoran, apa yang dilakukan pengawas, siapa yang bagaimana kosennya, komando dan lain-lain gitu ya. Kemudian di sini contoh Februari yang week 2 bekerja di alat berat. Bagaimana SOP mendekati alat berat kita sampaikan. Persyaratan kelayakan alat berat ya, contohnya commissioning gitu ya, dan lain-lainnya. Kita juga perlu atur, kita ambil contoh di bulan Maret ya, di kolom paling kanan yang bawah. Keselamatan tambang, bagaimana aturan jalan tambang, mekanisme perubahan. Kenapa perubahan di jalan tambang juga penting untuk mengatur interaksi alat berat dan kendaraan ya, termasuk pekerja tambang. Kalau rambu-rambu dirubah, stop jadi giveaway, giveaway jadi stop, tanpa mekanisme change management, nanti bisa kacau, bisa muncul kecelakaan juga gitu ya. Nah, ini penting kita tata. Ya, kita harus pinjam ilmunya planning, seluruh elemen kita, elemen keselamatan dari customer, dan beberapa aturan pemerintah atau yang sifatnya insidental nanti bisa ditambahkan. Ini perlu disetting ya, supaya Pak keterpaparan edukasi safety ini benar-benar tercover, jangan sampai ada yang terlewat. Baik, ini sedikit contoh saja yang untuk kampanye seperti poster, kita bisa buat status di WA group gitu ya. Ini saya coba simulasikan saja. Ini keselamatan live testing ya, mendekati alat berat. Ini untuk kita atur harus e-catching, poin pentingnya apa saja dan apa yang harus kita lakukan, termasuk larangan-larangannya gitu ya. Sehingga pesannya singkat, padat, mudah dimengerti dalam waktu yang singkat. Diharapkan juga bisa kita kombinasi terkait dengan campaign, ya ini bisa lama efeknya. Kemudian ini poster, ini misalkan pencegah kecelakaan pada aktivitas servis alat berat. Nah, risikonya apa, pencegahannya seperti apa, ini kaitannya dengan desain gitu ya. Bagaimana tentang layoutnya kita perlu atur. Kalau secara audiovisual ini contoh saja, ya ini dari video kebetulan saya juga bikin konten ya. Ini beberapa contoh video yang pernah saya bikin terkait dengan pencegahan kecelakaan untuk interaksi antara pekerja tambang, kendaraan, dan juga alat berat. Ya. Baik, nah berikutnya tidak lupa pula kampanye kita harus evaluasi terkait dengan 3 poin penting tentang metode penyampaian, gitu ya. Bagaimana menarik interaktif ya, menguasai audiens sehingga kualitasnya benar-benar bagus ya, sesuai dengan harapan. Ini slide ini saya latar belakangi tempo hari ya, dulu di tahun 2019 salah satu rekan saya sempat menyampaikan, "Bro, saya dapat masukan dari teman-teman operator itu, tolong diimprove teknik safety talk-nya supaya kami bisa memahami benar-benar tentang aspek safety." Akhirnya diimprove lah gitu ya.
Penguasaan materi juga penting ini supaya apa? Tidak salah tafsir. Persepsinya clear, benar-benar sesuai dengan SOP manual, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan kebijakan, sesuai dengan golden rules gitu ya. Termasuk untuk memvalidasi itu kita memastikan perlunya apa? Ketersampaian informasi ini clear, dipahami ya tentang isi ya ataupun eh, kita bisa evaluasi tentang kehadiran. Berikut contoh ilustrasi ya. Kalau di SMKP juga diminta, di sini kita coba tampilkan ya ini salah satu slide gitu ya. Ini contoh saja untuk melakukan evaluasi. Untuk penyampaian kita bisa tanyakan dengan tanya jawab setelah selesai atau saat melakukan pekerjaan berlangsung. Kalau misalkan tidak hadir tentang kehadiran gitu ya, kita bisa lakukan evaluasi. Oh, misalkan pada Safety Talk hari ini ada 5 dari 25 personil tidak hadir. Karena apa? Ada yang off, ada yang izin, ada yang sakit. Bagaimana tindak lanjutnya? Kita perlu memberi Safety Talk susulan ya kepada teman-teman. Ini sebagai sebuah ilustrasi. Jadi penting mengevaluasi itu supaya materinya tersampaikan kepada seluruh level karyawan. Esensinya apa? Saat misalkan ada kasus penting, kecelakaan, atau ada momen penting saat tidak tersampaikan, bisa saja itu terjadi nanti, ya ini kebetulan pernah terjadi juga ya dalam kasus kecelakaan tambang. Pernah ada kasus fatal accident gitu ya di salah satu perusahaan tambang. Di dalam organisasi itu harus disampaikan kepada seluruh karyawan. Namun di lain waktu gitu ya, ada kecelakaan yang mirip-mirip gitu ya. Ternyata saat digali penyampaiannya juga tidak begitu dipahami oleh karyawan yang terlibat insiden tersebut. Nah, inilah pentingnya melakukan evaluasi. Sehingga kita bisa benar-benar memberikan optimal dalam edukasi terkait dengan komunikasi. Kemudian learn listen ya ada, ini muncul biasanya safety alert atau incident recall gitu ya. Ini sebagai sebuah pembelajaran. Di sini disarikan gitu ya, biasanya dari laporan penting investigasi. Temuannya apa, rekomendasinya apa, dikemas menarik gitu ya. Ini menjadi proses pengkajian untuk aktivitas kita, pembelajaran kita supaya tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Sehingga penting untuk kita sampaikan kepada karyawan kita, kemudian karyawan baru, termasuk dalam proses kebiasaan untuk melakukan audit gitu ya, kita perlu cek apakah rekomendasi dari investigasi ini masih dijalankan. Nah, ini penting karena apa? Ilmunya jas merah bulan depan adalah 17 Agustus ya, salah satu message-nya Pak Karno adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kecelakaan, misalkan ada fatality atau cedera berat, ya ini tercatat dalam buku tambang. Maka penting saat kita observasi, inspeksi, melakukan supervisi, melakukan audit gitu ya, ini perlu kita validasi supaya apa? Satu, maintain up-to-date knowledge of safety. Yang kedua, rekomendasi ini berjalan harus konsisten dan istiqomah meskipun ada waktu berjalan ya terus berlalu ya misalkan 10-15 tahun yang lalu tapi proses masih ada faktor spiritualnya adalah istiqomah kita harus jagain bareng-bareng. Baik, berikutnya adalah terkait desain gitu ya. Nah, ini di SMKP ya, di elemen 4 ya, titik 6.1 ya, sub-sub elemen tentang penetapan sistem perancangan dan rekayasa. Perusahaan harus menetapkan ya prosedur terdokumentasi dengan mempertimbangkan aspek safety ya pada tahapan perancangan, rekayasa terhadap sarana-prasarana, instalasi dan peralatan tambang dan telah mencakup mengenai petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi dan orang yang bertanggung jawab memberikan persetujuan dan prosedur dijalankan dengan baik. Desain ini bisa kaitannya dengan aspek maintenance termasuk juga dengan layout ya. Kalau bicaranya interaksi pekerja tambang dan alat berat serta kendaraan sarannya. Di sini kita kasih contoh desain kaitannya dengan traffic management. Bagaimana mengatur layout di persimpangan, change shift ya, parkiran gitu ya, pit stop, area service, workshop gitu ya. Ini kita atur dengan baik ya. Ada di beberapa perusahaan multinasional itu membuat buku seperti traffic management atau traffic rule atau aturan yang mengatur khusus tentang hal tersebut. Nah, kita juga perlu memahami juga kaitannya dengan desain gitu ya. Ini fungsinya adalah sebagai panduan kerja aman
parameter minimal yang diikutin supaya apa? Mencegah kecelakaan dan juga dengan desain itu pekerjaan itu dapat di-planning dengan baik untuk mencegah kegagalan. Entah itu ada aspek dari perilaku tidak aman gitu ya, ada kondisi tidak aman yang tiba-tiba muncul atau hazard baru selama proses pekerjaan berlangsung gitu ya. Nah, itu harapan dari desain. Baik, nah ini ada beberapa contoh gitu ya. Ini contoh kaitannya dengan desain jalan. Ini kan di Kemen 1827, 185 juga diatur bagaimana mengatur persimpangan ini harus ada layoutnya ya, kemudian sudutnya ini antara rings 70 sampai 90 gitu ya. Kenapa kalau Y junction gitu ya, ini akan menimbulkan blind spot ya. Jarak antar simpang ya tidak kurang dari 75 meter. Kenapa? Saat perhentian banyak, maka juga production juga akan terhambat. Foto yang di bawah ini kaitannya dengan median. Ini salah satu fungsinya adalah untuk menghindari teman-teman yang dari jalur berlawanan ini mengambil jalur kawannya gitu ya. Sehingga kita perlu kasih rambunya. Ini adalah visualisasi dari aspek desain. Kemudian ini contoh untuk drill pad bagaimana kita harus atur ya, kadang teman-teman yang masuk malam gitu ya atau masuk siang cuacanya yang ekstrim ya perlu juga diatur untuk pondok gitu ya. Toilet portable, lighting plan untuk malam hari, berikut rambu-rambu yang kritikal yang harus kita pahamin supaya apa? Bisa benar-benar nyaman gitu ya dan aman. Baik, ini contoh berikutnya adalah desain ya terkait dengan lokasi parkir. Di sini kita kasih note ini angka 75 ataupun 100 gitu ya. Ini berdasarkan dari hasil kajian risiko ya. Atau risk assessment di tempat kita masing-masing gitu ya. Ini layout untuk meminimalkan bagaimana mengatur interaksi kendaraan ini supaya tidak berinteraksi langsung. Ada yang mengatur saat mau masuk lokasi ini adalah eh, harus izin sama pengawasnya. Pengaturan layout sebenarnya untuk mengatur supaya alur trafiknya juga berjalan dengan baik gitu ya. Sehingga dapat mengontrol dari desain yang sudah ditetapkan, kita perlu validasi ya, baik itu dengan observasi pengawas ya, observasi teman-teman safety, cross observation, at least kita bisa pasang juga CCTV untuk mendisiplinkan teman-teman. Kemudian ini contoh untuk di area hauling gitu ya. Bagaimana kita mengatur. Kalau jalan haulingnya panjang, nah kita di tengah-tengah bagaimana in-out-nya, minimumnya berapa LV yang bisa di sini, supaya tidak di-bypass. Kadang nanggung posisinya, maksudnya baik, misalkan ada alat rusak, mobilnya parkir di belakang gitu ya. Tapi apa, ini masih ada risiko haulernya traveling juga. Nah, saat kita tidak kontrol, dengan area-area tertentu di barikade atau prosedur penanganan unit rusak di jalan. Nah, ini bisa ditumbur nih. Beberapa kasus pernah terjadi di tambang Indonesia. Berikut juga di area change shift. Ini ada interaksi dump truck ya, kemudian manhole gitu ya. Arahnya perlu diatur muatan sama kosongan gitu ya. Kemudian pengaturan orang di sini juga manhole ini untuk yang untuk antar jemput karyawan eh, perlu diatur kapan boleh masuk dan kapan boleh keluar dari lokasi change shift supaya tidak tertabrak atau terlindas dari dump truck yang ada di area change shift. Berikut juga ini desain parkir ya, ini ada di front, ya ada di disposal, ada peralatan-peralatan khusus di alat-alat khusus kita misalkan ada grader, dump truck ya. Ini kita bisa atur gitu ya, baik di front atau disposal. Misalkan ini 1 kali panjang unit ya, depan belakangnya. Kalau menyamping 1 kali panjang unit minimal atau boleh kurang, tapi ada tanggul pembatas atau bisa pakai ban gitu ya. Ini perlu kita atur, perlu kita akses. Kemudian di sini kita juga perlu lihat, ini contoh servis alat berat gitu ya. Terkadang ini kan breakdown besar, overhaul gitu ya. Perlu diatur bagaimana jarak dengan unit untuk manito, posisi spotternya, posisi loop truck, ya, posisi parkiran LV. Terkadang terlalu asik bekerja lupa posisinya mobil ada di mana, posisinya orang. Tidak dilakukan pengecekan ulang, tidak ada radio komunikasi misalkan. Sehingga terjadi kecelakaan fatal. Ini pernah terjadi beberapa kali di perusahaan tambang nasional. Baik, nah ini kaitannya desain ini untuk aspek maintenance gitu ya. Nah ini
kalau pekerjaan til kabin tadi sempat kita sampaikan pernah terjadi juga ya. Seseorang karyawan ini bekerja melakukan pembersihan di area workshop, kabinnya posisi detail ya dinaikkan seperti ini. Ternyata loss ya dan orangnya tertimpa meninggal. Kita perlu harus memahami bahwasannya desain peralatan, kita perlu identifikasi aspek safety-nya, bagaimana perencanaan. Saat memerlukan stand atau penyangga, nah kita perlu pelajarin manual book-nya dulu. Jika memang memerlukan alat bantu seperti safety probe, ya kita beli safety probe-nya. Kalau memang sulit didapatkan atau tidak disediakan, ya kita bisa melakukan assessment. Kalau kaitannya dengan produk tertentu, kita bisa melibatkan dari manufacturing-nya, bagaimana mekanismenya, pengamanannya, keamanan desain gitu ya. Termasuk dalam prosedur kita juga sebenarnya perlu melihat dari shop manualnya. Berikut juga, misalkan ini ada ilustrasi panduan barricade. Nah, karena potensi rebah ke depan, kita perlu assess nih, berapa meter nih, kita perlu lihat spesifikasi teknisnya. Ya. Ini pentingnya bagaimana kita mempelajari sebuah desain untuk menetapkan kontrol dan juga guideline di lapangan. Berikutnya, di poin yang kelima adalah inspeksi. Untuk memastikan lingkungan kerja aman. Kita juga perlu perbaikin apabila ada penyimpangan. Tadi dari desain tadi, gitu ya, yang sudah ditetapkan, itu harus dipenuhi. Saat dibuat, itu harus benar-benar diakses kebutuhan rambu, harus presisi, ya. Perlu juga diobservasi pasca desain itu dirilis, diamati benar-benar, ada nggak yang kurang. Ya, supaya apa? Kita bisa sempurnakan, jangan sampai asal jalan. Kembali ke inspeksi, ya seluruh area harus tercover, kemudian juga kita perlu siapkan inspeksi spesifik, gitu ya. Contoh inspeksi area workshop, gitu ya. Ini apa? Lifting, lockout-nya, hidrokarbon, dan lain-lainnya, gitu ya. Kalau di tambang, contohnya di disposal gitu ya. Nah, di sini apa yang dicek? Disposal manajemen, kemudian standar jalan, rambu-rambunya, lighting plan, ya, prosedur parkirnya, trafficnya. Nah, ini kita perlu atur. Berikut juga observasi gitu ya untuk mengamati perilaku gitu ya. Ini eh, dilakukan oleh pengawas. Kita bisa berikan pelatihan terlebih dahulu. Terkadang kita menugaskan pengawas, tapi tidak dibekali kompetensi seperti pelatihan observasi, bagaimana teknik berkomunikasi, menyampaikan, memahami standar prosedurnya dulu, supaya apa? Saat observasi tidak hanya cinterang-cinterang saja sesuai dengan checklist gitu ya. Bisa memperbaiki penyimpangan, bisa menggali mengapa anak buah melakukan tindakan tidak aman gitu ya. Sehingga kita perlu atur jadwalnya inspeksi ataupun juga observasi gitu ya supaya seluruh area tercover. Front disposal, lokasi parkir, gitu ya, area change shift, gitu ya, supaya apa? Parameternya tetap terjaga. Nah, di sini observasi kepatuhan, kalau bicaranya di tambang, gitu ya, kita untuk memastikan kepatuhan, contohnya rambu stop, ya. Saat dump truck nyelonong ada interaksi dengan LV, nah itu lebih berat lagi, apalagi manhole gitu ya. Maka penting kita perlu atur. Contoh observasi kepatuhan lampu stop, kemudian jarak aman beriringan, kepatuhan prosedur parkir LV. Ini saya cuplik dari video tadi. Saat kita mengamati di lapangan, ini LV standarnya parkirannya tidak sesuai, sehingga dia parkir di luar. Alhasil kalau ini tidak diperbaiki, maka ya salah satunya dengan pelanggaran penindakan aturan gitu ya. Kalau enggak didiemin, diem-diem bisa fatal accident gitu ya. Kemudian berikutnya, untuk intervensi perilaku, kita bisa memasangkan CCTV. Ini untuk di area bulldozer. Ya, ini kita ambil sampel dari video tadi. Jadi kita sampaikan beberapa produk alat berat yang sekarang, contoh gitu ya, kami pernah mengamati unit Komatsu itu udah banyak, ya 1.500 dipasang CCTV nih, dari belakang, dari depan, dari samping, supaya apa? Membuat alert para operator untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan. Oh ini ada objek, oh ini ada benda muncul di display sehingga dia bisa melakukan tindakan pencegahan. Itu poin penting terkait dengan intervensi dari sebuah perilaku. Kita pasti punya database, tapi jangan sampai didiemin saja, tapi perlu olah apa yang harus kita lakukan, misalkan untuk edukasi, intervensi perilaku, atau mungkin improve standar, kita juga bisa gitu ya.
Baik, berikutnya adalah pengelolaan emergensi. Kita perlu atur skenario emergensi yang ada seperti apa, gitu ya. Kemudian kita atur nanti bagaimana upaya pencegahan. Perlu membuat kebijakannya, inspeksi, audit, dan lain-lainnya supaya kita bisa, mohon maaf, slide-nya lari. Kita bisa atur. Lalu kesiapsiagaan darurat. Nah, ini juga penting gitu ya. Supaya apa? Kita perlu sistem deteksi, kemudian komunikasi keadaan darurat. Kata sandi pelaporan darurat ini wajib dimiliki gitu ya. Kemudian menyusun dan menetapkan emergency plan seperti apa, sumber daya atau tim emergency response ya. Kemudian pelatihannya, simulasi keadaan darurat kita juga perlu simulasikan untuk mengantisipasi gitu ya. Jika benar-benar terjadi apakah siap atau tidak. Baik, berikutnya untuk respon keadaan darurat. Nah, ini juga poin penting ini dari regulasi gitu ya. Tindakan atau respon ini adalah seluruh kegiatan yang dilakukan ketika insiden gitu ya, supaya tidak menjadi lebih parah. Ada kunci penting yaitu tim yang terlatih, manajemen emergensi, dan kerja tim. Semua harus satset ya. Kalau ada kompetensi person, komunikasinya bagus, insya Allah dapat diminimalkan. Ya. Oke, next untuk recovery. Nah, ini juga kita perlu perhatikan setelah kondisi emergency. Kita harus bentuk tim recovery, kemudian melakukan investigasi, memperkirakan dampak, termasuk juga membuat laporan. Supaya apa? Nanti kita bisa improve dan evaluasi sistem kita secara menyeluruh. Berikutnya yang ketujuh adalah prosedur kerja. Nah, kita di dalam organisasi penting untuk membuat panduan kerja aman untuk mematuhi dan juga atas dasar kebutuhan prosedur kerja aman atas interaksi pekerja tambang, kendaraan sarana, dan alat berat. Kita perlu kaji juga secara rutin ya, entah itu adanya kebijakan, adanya insiden di tempat lain, di tempat kita, atau perubahan regulasi gitu ya, atau dari hasil inspeksi ataupun juga observasi. Berikutnya beberapa contoh SOP yang relevan untuk interaksi dengan interaksi alat berat, pekerja tambang, sama kendaraan sarana. Ada pengoperasian LV, penyiraman jalan, radio, damping high risk, sampai pengoperasian kendaraan sarana itu sendiri. Nah, yang terakhir ini terkait dengan audit gitu ya. Kita perlu dari sistem yang kita punya, standarnya, prosedurnya, emergency, observasi, maintenance gitu ya. Kita perlu evaluasi apakah sudah benar-benar efektif mengendalikan risiko dari bisnis proses. Tentunya ini harus dilakukan oleh auditor yang punya kompetensi. Jika ada temuan, itu harus terbuka open mind untuk diimprove semuanya. Kita harus berintrospeksi untuk ditindaklanjutin sebagai mekanisme continuous improvement dalam proses kita dalam menggawangi aktivitas keselamatan di tambang. Sedikit petikan kecil gitu ya. Dalam menjalankan bisnis untuk mengelola safety dan operation, kita perlu menjalankan prinsip safety leadership, diantaranya memahami kebutuhan organisasi, kebutuhan K3 dalam organisasi. Apa pentingnya sumber daya manusia, pelatihan, audit, inspeksi, gitu ya. Kita juga harus comply terhadap prosedur, comply regulasi, supaya tidak fail ya dalam hal tanggung jawab moral kita kepada karyawan dan juga pemerintah. Termasuk kita juga harus up to date terkait dengan informasi, pelaporan, kecelakaan, bahaya dan risiko supaya semua bisa bergerak meminimalkan risk. Dan juga tidak lupa kita harus maintain up to date knowledge of safety di dalam organisasi kita untuk semua level karyawan sehingga kita bisa care, bisa aware, saling mengingatkan dan saling menjaga. Baik, Pak Bani, demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Bani selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ian. Materi serta penyampaian yang luar biasa, Pak. Jadi kalau kami samarikan, yang pertama, di mana karakter dari industri pertambangan itu adalah padat modal, kemudian juga padat karya, padat resiko, serta tentunya dinamis, Pak ya. Jadi perkembangannya sangat sangat cepat sekali. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penyebab kecelakaan sendiri. Tadi disampaikan bahwa ada faktor dari KTA, yaitu kondisi tidak aman, kemudian dari faktor TTA, tindakan tidak aman, dan faktor pekerjaan. Sedangkan untuk tindakan pencegahan kecelakaan sendiri, tadi kalau disampaikan oleh Pak Yan sendiri, sebenarnya adalah proses PDCA, Pak ya, mulai dari planning sampai nanti actionnya, ada 8 item, dimulai dari manajemen risiko, kemudian juga terkait dengan pendidikan keselamatan kerjanya,
lalu ada kampanye keselamatan kerja, tidak lupa juga kita mendesain ya di area kerja kita, kemudian ada inspeksi dan observasi, lalu juga tidak kalah penting adalah terkait dengan pengelolaan keadaan darurat, kemudian ada prosedur kerja, dan terakhir adalah kita lakukan audit K3 tentunya Pak. Jadi kalau kita simpulkan bahwa kecelakaan itu tentunya tidak terjadwal Pak ya, sedangkan keselamatan bisa kita rencanakan Pak Ian. Baik, materi serta penyampaian yang luar biasa ini kita buka izin Pak Ian untuk di sesi diskusi Pak selanjutnya. Jadi untuk efektif nanti kita buka sesi tanya jawab, kemudian nanti bisa langsung mungkin Pak ya, Pak Ian bisa langsung dijawab oleh Pak Ian Pak. Siap, siap Pak Bani. Insya Allah Pak. Oke, silakan dari rekan-rekan semua dari yang ada di Zoom untuk menyampaikan pertanyaan atau diskusi mungkin bisa di kolom chat atau misalnya disampaikan langsung silakan dari rekan-rekan semuanya. Saya baca di kolom chat belum ada nih Pak Ian. Peserta kita sekarang menambah jadi 108 Pak. Makin malam makin hangat ini antrinya. Alhamdulillah. Silakan dari rekan-rekan jika ada yang ditanyakan pada Pak Ian langsung ini. Ada Pak Joko ini kehormatan Bapak Direktur APKPI berkenan hadir. Selamat malam Pak Joko. Wah, Selamat selamat malam malam juga Pak Pak Is. Joko. Iya, Insya Allah. alhamdulillah. Saya bertanya kalau gitu Pak. Salah bertanya. Iya. Iya. Dalam Pak. Ya, Pak. Oke, Oke, silakan mohon izin Pak Pak ya. Joko. Saya Joko Tri dari PT Putra Perkasa Badi atau di APKPI bahwa kami ada kurang lebih 14 site di mana problematika kita Pak Is atau Pak Moderator Iya, itu Pak. di persimpangan, di persimpangan. Lah ini eh, apakah ada ya kajian kalau pakai jembatan Beli seperti di Abri? Jadi nanti yang lebih kecil unitnya kita pakai jembatan Beli. Ini saya baru punya angan-angan sehingga tidak mengganggu. Nanti yang alat berat yang gede lewat bawah, kemudian itu didesain dengan jembatan Beli. Bagaimana hubungannya dengan Kependirjen 185 pertanyaannya itu Pak? Apakah rekayasa itu diizinkan atau bagaimana Pak? Mungkin demikian Pak Is, Pak Moderator, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih nih Pak Joko. Lihat kehormatan ini. Monggo silakan Pak Ian. Baik, Bisa langsung makasih. mungkin dijawab Masya Pak. Allah. Oke. Makasih. Ini idenya Pak Joko sangat brilian ya. Bagaimana membuat jembatan beli untuk meminimalkan risiko ya. Kayak jembatan layang gitu ya. Kalau bicaranya, izin nanti mungkin Bapak Ibu dan Rekan, jika ada yang lebih expertise bisa menambahkan sehingga sesi ini menjadi diskusi yang menarik gitu ya. Kita memang perlu saat akan memutuskan sesuatu hal pastinya perlu membuat kajian risiko gitu ya. Andai kata perlu efek mayor, misalkan ada rules yang belum clear, ya kita bisa berkonsultasi Pak dengan membuat kajian teknis ya, bagaimana terkait dengan mitigasi-mitigasi risiko dengan aspek-aspek dampak yang relevan. Terkadang kondisi kita memang ada interaksi juga ya Pak ya dengan masyarakat. Nah ini yang karakternya sebagian besar tambang demikian. Itu bisa jadi juga salah satu alternatif solusi Pak Joko gitu ya. Di beberapa tempat ada yang seperti itu meskipun skalanya skala kecil gitu ya. Kemudian berikutnya memang kita perlu duduk bareng perhatian matang-matang ya bagaimana konsep plus minus gitu ya tentang ini. Saya rasa idenya Pak Joko sangat cemerlang ya. Ini sangat jauh lebih safe gitu ya karena memang benar-benar meminimalkan interaksi. Seingat saya dulu pernah ya 2000 berapa ya di Bontang itu pernah dibuatkan juga jalur alternatif sehingga crossing ketemunya cuma di crossing aja gitu ya. Tapi memang kalau saya coba belajar ya dari beberapa set, kebetulan saya sempat juga di kontraktor tambang, tentunya interaksi yang dengan jalan umum adanya simpang yang cukup kritis ya karena melibatkan warga, kemudian dump truck yang notabene juga bersinggungan lintas kontraktor. Nah, ini juga lebih kompleks lagi. Kita salah satunya adalah membuat pos pantau ya, tempatnya agak tinggi gitu ya. Dipantau benar-benar, orangnya dikasih awareness benar-benar gitu. Itu memang perlu extra effort yang orangnya harus benar-benar harus terjaga gitu ya.
Mungkin itu Pak Joko yang dapat kami sampaikan dari keterbatasan saya dari sudut pengalaman di tambang Pak Joko. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Is, Oke, Pak Moderator sih Pak. siap Pak Joko. Terima kasih kembali Pak Joko. Iya, sama-sama Pak Joko. Terima kasih nih atas kehadirannya Pak Joko. Beliau adalah Ketua APKPI ini. Bapak Direktur Oke, baik APKPI kita Pak lanjut. Bane. Iya. Malam Oh Pak, ya, boleh izin diskusi Pak? Selamat malam Pak Ahmad. Ya, saya Taruna dari Bina Marga. Jadi keterkaitan dengan apa Pak Joko tadi, saya nangkepnya itu persimpangan tidak sebidang ya. Saya cuma pengen berbagi info saja. Kalau untuk persimpangan tidak sebidang di jalan nasional, itu kita udah ada aturannya untuk jalan tambang ini. Nah, biasanya contoh di Kalimantan Selatan itu pernah ada itu beberapa apa jalan-jalan tambang itu tadi apakah dari tambang yang membuat flyover atau underpass. Nah, itu biasanya ada apa ya? Kayak kerjasama operasional ya, KSU itu ya. Biasanya juga biayanya dari tambang. Nah, keterkaitan dari ide Pak Joko tadi ya, beliau kan mengusulkan untuk Bailey. Ya karena Bailey itu biasanya itu biasa digunakan di tentara, di kita juga Bina Marga untuk jembatan-jembatan darurat. Nah, biasanya tadi karena kendaraan tambang itu berat-berat ya Pak ya tonasenya sehingga tadi diusulkan yang tambangnya di apa untuk kendaraan tambang di bawah ya, yang di atasnya pakai beli. Nah, memang tadi mungkin yang di ini kan kita belum tahu apakah ini nanti jalan nasional, jalan kabupaten atau jalan desa atau apa ya. Tapi tadi untuk yang lebih murah tadi beli memang murah. Bisa juga pakai ini apa kok kayak Armco gitu Pak. Armco tuh merek ya, corrugated steel ya. Nah, di atasnya pakai apa? Pakai beton ringan, mortar ringan. Nah, itu biayanya bisa bisa lebih murah. Ada beberapa ya itu jadi seperti contoh misalnya rel kereta ada rel keretanya di tanah, jadi di atasnya nanti untuk kendaraan-kendaraan biasa. Nah, itu alternatif-alternatif yang bisa kita gunakan. Tapi kalau kita mengingat aturan bahwa satu nyawa manusia itu lebih ya sangat berharga ya. Kalau di aturan kecelakaan itu ada namanya black spot ya kalau nggak salah, tolong koreksi ya. Satu nyawa manusia itu nanti mempunyai nilai yang cukup tinggi sehingga kalau satu titik itu sering terjadi kecelakaan dan mengakibatkan korban nyawa, ya mestinya itu jadi perhatian. Nah, jadi saya berpikir kan tambang ini tentunya sudah ada analisis apa untung ruginya ya. Nah, Betul, akankah Pak. sangat baiknya tadi ide dari Pak Joko tadi ditindaklanjuti dan dibuat menjadi semacam SOP bagi pengusaha-pengusaha tambang gitu. Nah, masalah harga konstruksi kan itu bisa dibicarakan. Ada yang murah tapi bisa menjamin keselamatan. Mungkin itu Pak, mohon maaf mungkin kalau pendapatnya kurang pas. Kira-kira dari kami begitu dan info saja bahwa kalau Bina Marga PUPR untuk jalan nasional kita juga sudah ada peraturannya Pak. Itu Oke, aja. jadi Makasih. maksud saya ditambang Mas, simpangan Iya, ditambang bukan di jalan. Iya, iya, iya. ya, tapi kan Iya. maksud Bapak mungkin saya nangkepnya gini, bisa jadi tambangnya juga crossing di jalan desa gitu Pak ya. Atau gini Oh, kalau bukan Bapak, ini tambang di tengah nah Pak, kalau tambang Bapak di yang di tengah. dalam Iya, tambang sendiri ya. iya, iya, Oke, iya, oke, oke. betul, betul. Iya, iya. Kalau dalam tambang sendiri juga saya lebih concernnya gini, kalau biayanya lebih murah, mau lebih murah selain beli itu juga bisa pakai ke Aramco, Aguret Aramco Steel berarti Pak tadi ya? Pak. Oh, Aramco Aramco, tadi Aramco. Pak. Iya, 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 Ah, iya, iya. dan dia bisa menahan beban lebih apa? Lebih berat ya ketimbang beli. Kalau beli itu kan agak terbatas Pak ya. Begitu. Iya, iya, Karena oke Pak. Iya. contohnya gini, bisa di searching. Sekarang itu Bina Marga lagi buat jembatan Pandan Simo itu pakai itu tadi semacam kayak sejenis Aramco, Pak. Iya, Gitu. iya, iya, Pak. Iya, iya. Nah, itu aja. Ya Oke, mohon makasih maaf Pak. Ini kalau di misalnya tambang tadi belum pernah ada. Ini justru kita punya ide-ide inovasi supaya tidak apa lebih safe dan juga cost-nya tidak ada menunggu itu loh Pak. Intinya betul, begitu Pak. ya. Saya setuju, Pak. Jadi gini, terlepas tadi yang ini tadi, ini lebih di jalan tambang. Kalau usul Bapak itu sangat sangat bagus dan sangat brilian. Saya setuju. Jadi gini, maaf, eh, kita bawanya sedikit ke maaf ya ke harga ya nggak bisa dihargai nyawa manusia itu nggak bisa ada harganya Pak.
Ya, betul unlimited betul kan, Pak. setuju kan gitu. Nah, jadi kenapa tidak dengan adanya perlintasan tidak sebidang, Bapak dapat apa? Waktu tadi, nggak ada waktu jeda ya Pak ya. Tentunya apa produksi makin meningkat ya. Ya, ya, Nah, ya, ya. Dan nyawa safe Pak. manusia juga terselamatkan. Saya Ya. setuju itu Pak. Setuju Pak. Saya setuju Pak. Dan itu semoga itu segera diwujudkan Pak. Oke, oke Pak. Ya, 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 ya. makasih banyak Pak. Mohon maaf Pak ya. Masih Pak. Masih. Ya, Ya, ya. Baik. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Trunajaya ini diskusinya semakin hangat, semakin malam ini. Pak Yan, Pak Joko. Ya, Jadi terkait dengan ide-ide yang tadi disampaikan. Baik Pak, kita lanjut di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi saya coba mulai membacakan Pak Ian dari baik. Mas Rahmat Wahyudi. Apakah masih online di sini? Di Zoom masih online, Mas Rahmat Wahyudi? Jika tidak, izin menyampaikan pertanyaan Pak Ian bahwa Baik, Pak. izin bertanya kecelakaan seperti apa yang paling sering terjadi di pertambangan batu bara, Pak? Jadi Mas Oke. Rahmat menanyakan kecelakaan apa sih yang paling sering nih, Pak? Kalau kecelakaan yang Monggo, paling Pak. sering gini ya, ini kan tergantung bisnis proses gitu ya. Karena kan ada kontraktor, ada owner gitu ya. Kalau bisnisnya tambang secara umum, ya pastinya interaksi antara kendaraan gitu ya. Ada menabrak gitu ya. Kalau bicaranya statistik tambang nasional, nah itu beda lagi ya. Karena apa? Tempo hari juga ada diskusi gitu ya. Diskusi menarik ya, kaitannya dengan salah satunya adalah paparan dari kecelakaan tambang gitu ya. Saya izin untuk coba buka sebentar ya. Untuk materinya saya hanya sampaikan summary-nya saja gitu ya, supaya nantinya bisa, ini dari tren ya semester 1 2024. Coba saya izin buka analisisnya dulu gitu ya. Silakan, Oke, Pak Ian. baik, saya bacakan saja Pak. Nah, di sini kalau bicaranya tren gitu ya. Nah, ini interaksi dengan unit ini prosentasenya 21,4% ya, sama terbentur. Ini periode 2024 di semester 1. Kemudian tergilas ini ranking 3, angkanya 14,3%. Kemudian longsor, nah ini di 21,4% ya, hampir mirip nih ya. Kemudian kalau tersengat listrik ini ada 7,1%, ban meletus ada 7,1%, tergigit ular ini ada 7,1%. Ini kaitannya dengan kategori ya. Kalau bicaranya lokasi ada di jalan tambang, workshop, ya di tambang sendiri, settling point sama tambang bawah bawah tanah. Itu dari aspek demografi, dari analisa ya kejadian di tahun 2024 yang dipaparkan kurang lebih 2 minggu yang lalu dari Minerba. Oke. Baik, memang ternyata cukup bervariasi ya, Pak Ya, Ian. Kalau kita varian lihat Pak. kemarin variannya. Izin Pak, ikut diskusi. Dari data Bapak, Ya yang Pak. maaf, yang kecelakaan di Jalan Tambang berapa persen Pak? Kalau di sini kalau bicaranya di jalan holdingnya ya Pak ya, ini kita ada 38,5% Pak. Nah, izin artinya dengan idenya Pak Joko tadi, 30%-an itu kan hampir sepertiga ya. Iya Berarti betul Pak. dari hasil diskusi ini kalau boleh, ya itu harus jadi concern tadi bagi kita semua gitu Pak. Karena 30% itu kan sepertiga dari kecelakaan tambang, ya Hmm. entah itu maaf meninggal dunia ataupun mungkin apa maaf cacat dan lain sebagainya kan Pak. Iya Artinya betul angka yang Pak. cukup besar menurut saya. Ya, itu jadi ide Pak Joko tadi menurut saya ide yang bagus Pak. Masih banyak Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Nah, Waalaikumsalam. oke, baik, Pak Ian. Lanjut, Pak, Ya, dari pertanyaan berikutnya dari Mas Ahmad Yani. Ada oke. online masih join? Berkesempatan langsung ini untuk bertanya langsung ke Pak Ian ini. Jika tidak, masih malu-malu nih Pak Ian, jadi saya izin membacakan kembali, Pak. Oke, baik. Pak, Pak Ian, Tentang kalau standar jalan untuk kriteria. pertambangan, apa ada ketentuan peraturan khusus? Apakah juga mengikuti ketentuan sesuai undang-undang jalan? Atau ini mungkin terkait dengan peraturan perundangan ya, Pak Ya, Ian? betul-betul. Oke. Baik, saya izin share ya untuk
slide-nya ya. Ini sekalian juga menyampaikan. Jadi salah satu Bapak Inspektur Tambang Bapak Denny gitu ya. Beliau juga punya web ya. Ini sekalian kita buka ya supaya nanti kita bisa memberikan manfaat untuk semua. Sudah masuk ya Pak ya? Sudah muncul Oke. Pak Ian. Baik, di sini di jalan pertambangan sudah diatur jelas ya. Ini terkait dengan lebarnya gitu ya. Nah ini 3,5 kali lebar alat angkut yang terbesar atau hauler ya untuk jalan tambang yang tipenya 2 arah. Kemudian 2 kali lebar alat angkut terbesar untuk jalannya yang 1 arah gitu ya. Lebar jalan pada jembatan sesuai dengan ketentuan di atas gitu ya. Nah ini jelas sekali diatur. Ya, ini kemudian bahkan grade ya jalan tambang untuk jalan produksi ya. Nah, di sini maksimum ya 12% gitu. Kalau lebih dari 12% wajib kajian teknis gitu ya. Nah, semuanya perlu diatur ya tentang grid supaya nanti apa? Satu, efisien juga fuelnya, produktivitasnya juga dapat, safety-nya juga jadi priority. Nah, supaya kita bisa sama-sama menikmati ke edukasi regulasi ini, saya izin juga ya Pak ya untuk sharingkan di sini ya. Ini cukup komplit ya. Saya sering jadi acuan untuk bikin konten juga ya di YouTube. Saya belajar juga dari Pak Denny selain di regulasi. Monggo Bapak Ibu dan rekan-rekan nanti bisa berkunjung di sini. Pak Denny juga promosikan juga channel saya di beberapa komunitas juga. Mungkin itu Pak Bani untuk jawaban dari pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Pak Ian atas jawabannya. Jadi sekali lagi sudah diatur Pak ya di dalam peraturan Ya, perundangan, baik itu di Kepmen betul. 1827. Ya, Oke, kita lanjut ini dari Mbak Fitri nih sepertinya nih Pak Istian. Bagaimana cara agar konsisten membuat safety campaign atau safety talk yang menarik selain dengan metode video dan poster Pak? oke, Nah, baik, terkait dengan menarik. mekanisme penyampaian ini. Oke, izin. Selamat malam, izin menyapa. Selamat malam, Dokter Fitri. Oke, sepertinya beliau ada ini. Halo Pak, selamat Selamat malam, malam, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Nah, oh, Oke, Dok, izin jawab, Dok, terkait dengan komunikasi ya, pertambangan. Memang kita perlu atur media-media yang penting juga ya. Ada percakapan formal dengan paparan lisan, kemudian bisa juga dengan menggunakan praktek terkait dengan APD-nya atau peralatan kerjanya gitu ya. Yang pernah saya coba juga metode yang lain adalah adanya materi safety talk yang tematik. Misalkan begini, kita mau bahas tema kelistrikan. Saya panggil tuh pengawas electrical untuk mengenalkan bagaimana tentang jenis-jenis stek, kemudian bagaimana kalau terjadi kerusakan apa yang harus dilakukan, kemudian prosedur-prosedur emergensi kelistrikan itu kita bisa lakukan gitu ya. Kita juga bisa mengundang para pemateri dari eksternal gitu ya. Untuk apa? Misalkan kita pengen belajar tentang APD, ya, belajar tentang regulasi atau best practice di lintas industri itu juga bisa menjadi pengayaan materi gitu ya untuk atau pengayaan untuk practical safety gitu ya di lain industri. Ini saya mengamati beberapa perusahaan mining skala nasional melakukan. Mungkin itu dok bisa di komen barangkali ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Oke Pak Tian, matur nuwun. Siap, terima kasih. terima kasih. Untuk pertanyaannya mungkin nanti pada saat bertanya bisa disampaikan nama kemudian asal instansi ya, biar makin kenal kita menambah ini juga koneksi. Jadi lanjut Pak Ian masih boleh Pak? Siap, siap Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan terkait dengan tadi disinggung sedikit sekali tentang driver yang baru pindah dari perusahaan lain non tambang. Pertanyaan saya, apakah ada tools untuk mengidentifikasi dan monitoring terhadap karyawan yang baru masuk atau belum familiar dengan area kerjanya? Terima kasih Pak Is. Monggo Oke, Pak. baik. Baik, pertanyaan menarik ya. Bagaimana untuk memantau dan memonitor teman-teman yang belum punya experience di tambang? Simpel sebenarnya saat eh, ini contoh saya posisi ini yang pernah saya lakukan gitu ya. Saya pernah kerja di kontraktor juga. Jadi gini, saat kami ada project improvement terkait dengan pengelolaan driver LV gitu ya. Kita semuanya filtering nih. Ada
profilnya dulu sebelum masuk. Jadi sebelum bekerja full di mining, itu ada orientasi safety ya, 4 hari masuk pagi, 4 hari masuk malam. Kita buatkan pretest dulu gitu ya. Kemudian poin pentingnya itu pretestnya sama dengan post-testnya. Nah, nanti di dalam pendampingan itu ada hal tentang komunikasi, tentang emergency, kepatuhan rambu-rambu, kemudian teknik pengecekan kendaraan, safety driving-nya gitu ya. Nah, itu nanti dari pendampingnya akan dievaluasi bagaimana performan penilaian ini. Karena apa? Ini jujur ya, saya pernah menemuin sendiri gitu ya. Salah satu driver itu kebetulan orientasinya saya juga sempat dampingin. Katanya di luar tambang tuh jago lah ya, pembalap dan segala macam. Tapi nyalinya ciut saat ketemu dump truck sama alat berat di tambang gitu ya. Nah itu penting. Untuk apa? Kita perlu screening bagaimana aspek mentalitas, aspek attitude gitu ya, aspek kepatuhan peraturan. Supaya apa? Kalau kita kembali ke video, tadi video yang kita putar pertama kali, insiden LV di Lindes Olidoser gitu ya. Nah, upaya itu diharapkan memfilter. Kita punya experience-nya gini, kita punya tetapan standar minimum untuk nilainya, attitude-nya seperti apa. Nanti dari para pendamping itu membuat rekomendasi. Ini bisa dilanjut dengan catatan atau kalau tidak clear kita bisa kembalikan kepada vendornya karena cukup berisiko. Nah, tapi kita perlu buat konsensus ya, ada change management, ada komunikasi dan konsultasi sehingga apa? Kita menghasilkan produk ya dan quality atas pengelolaan driver LV ini yang notabene dia bisa membawa penumpang 4 ya, plus 5 lah ya kalau di mobil sarana. Kalau main haul bisa lebih banyak ya, 20 sampai 30 orang. Itu sedikit sekelumit ya dari yang pernah saya jalanin untuk mengelola travel LV di pertambangan. Termasuk satu lagi, saya juga melakukan, saya mengumpulkan teman-teman secara berkala itu, saya buatin kelas gitu ya. Ada training radio, komunikasi gitu ya, pengelolaan interaksi dengan alat berat, kami diskusi gitu ya. Sehingga apa? Ternyata setelah kita diskusi, ngobrol bareng dengan suasana yang santai, terjalin tuh bagaimana mereka paham butuh komunikasi. Saya lewat melintas gitu ya, di jalan non-hauling ataupun jalan mining juga, teman-teman ini udah nyapa gitu ya. Awalnya saya melihat saya pindah di salah satu tempat, ini kok diem-diem aja ya. Bagaimana tentang komunikasi? Saya mencoba kita buka kelas, kita diskusi, ternyata happy tentang komunikasi sehingga apa? Bisa lebih interest, mau menegur gitu ya. Artinya apa? Itu akan membangun budaya positif. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Bani. Semoga bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Pak Yan. Jawabannya Oke. mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lanjut Pak dari Pak Aga. Ada masih termonitoring di Zoom, Pak Aga. Ini kayaknya nitip chat semua nih, Pak. Cukup banyak ini Siap. di kolom chat, Pak. Jadi Siap, mohon Pak. izin, Pak, kalau Ya. emang ini nanti saya sampaikan. Oke. Beliau menanyakan ini, Ian. Pak, saat ini untuk mengatur kompetensi karyawan yang mengoperasikan alat berat adalah SIM B2. Apakah ini masih berlaku atau ketentuan khusus peraturan tambang yang cukup menaikkan operator dari junior yang sudah memiliki jam terbang dan asesmen dari trainer serta izin KTT? Mohon Oke. dijawab Pak Yan. Baik, makasih. Ini menarik juga gitu ya. Dari beberapa tempat yang pernah saya kunjungin ya, itu SIM B2 eh, diwajibkan gitu ya untuk komplai kaitannya dengan regulasi gitu ya. Cuman kita juga perlu melihat masing-masing kan KTT sebagai pimpinan tertinggi ya, beliau juga yang bertanggung jawab tentang kebijakan. Kalau misalkan ada sesuatu hal di luar rules ya, tentunya kembali ke masing-masing pimpinan tertinggi. Dari Mas Kelana, ada masih termonitor di Zoom, Mas Kelana? Oke, kalau masih malu-malu juga, saya bacakan kembali. Pak Yan, Siap, perkenalkan siap, saya Pak. Kelana dari PT BSI. Apakah ada yang melakukan maintenance rambu jalan tambang selain manual dari manusia? Pertanyaannya menarik ini, Pak. Apakah Oke, ada yang Kak. melakukan maintenance rambu jalan tambang selain manual dari manusia, Pak? Mungkin menggunakan engineering control atau yang lainnya mungkin Pak yang maksudnya, Pak.
Kalau sejauh ini ya yang saya jalanin dari sekitar 10 set sih masih masih manual ya. Ya sebenarnya bisa juga direkayasa, cuman juga kita perlu melihat ya plus minusnya kan perlu sarana misalkan untuk spraynya ya untuk air gitu ya. Cuman memang yang agak berat itu kalau habis hujan deras gitu ya, angin kenceng, nah kita olahraga itu seluruh rambut tambang itu banyak yang roboh gitu ya. Memang perlu diatur bagaimana juga mekanisme maintenance, penempatan sehingga memang meminimalkan risiko. Kita pun juga perlu tahu ya kalau kaitannya dengan maintenance manual juga ada potensi sebenarnya orang naik turun tanggul ya bisa kepleset, keplecok gitu ya. Bahkan rebah atau mungkin LV-nya juga kalau tidak diatur positioningnya bisa ditabrak karena LV itu berhenti di jalan hauling sangat berbahaya. Itu hal esensial juga ya di dalam pengelolaan itu. Tapi sejauh ini yang saya tahu masih manual, Pak. Yan. Biasanya kalau habis hujan olahraga gitu Pak. Gali lubang Iya, dulu Pak. Benerin yang rebah-rebah ini. betul betul. Oke. Oke, lanjut dengan Isma Rita Dirgahayu. Silakan, ada masih join online. Pagi, Pak Beni, Pak Tian, selamat malam, Kak. Selamat Oke, malam. silakan Mbak di perkenalan dulu Mbak dari asal dan asal instansi. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Marti Dirgahayu, biasanya dipanggil Ayu. Saya dari PT Global Indo Prima Raya selaku pertambangan yang bergerak di bidang IUJP. Saya izin bertanya, Bapak, terkait kajian teknik, kajian teknis yang dilakukan. Apakah perlu verifikasi dan improve dari inspektur tambang seperti itu Pak yang telah kita buat dari masing-masing perusahaan. Terima kasih. Oke, baik terima kasih terkait dengan eh, commissioning atau pengujian alat berat. Memang saat ini masing-masing perusahaan juga melakukan ya pakemnya masing-masing. Ada yang mengatur per 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada juga yang ada habis kecelakaan serius, kerusakan cukup berat di commissioning ulang gitu ya. Cuman ya saya pahami dari Minerba ini juga sedang menggodok ya bagaimana nanti untuk membakukan gitu ya terkait dengan hal tersebut. Cuma saya belum dapat update-nya. Kalau sedikit best practice saja dari yang pernah saya jalanin juga untuk mekanisme uji kelayakan, memang KTT yang paling bertanggung jawab harus menetapkan prosedur siapa yang melakukan commissioning. Itu satu. Yang kedua, personel yang melakukan commissioning itu idealnya memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan, misalkan ada dari maintenance ya, kemudian dari operation training gitu ya, supaya apa alat itu diuji ya dengan benar-benar sesuai dengan parameter minimal. Ada beberapa perusahaan tambang yang skalanya multinasional itu eh, checklistnya semakin banyak. Kenapa? Ada pengalaman-pengalaman dari kecelakaan yang pernah terjadi atau ada isu global sehingga dites dan diuji melalui assessment bareng-bareng sehingga diimprove itu menjadi continuous improvement sehingga semakin naik kualitasnya dari waktu ke waktu. Tapi kembali ke rules ya ini yang saya pahamin ini masih sedang digodok ya. Semoga kita juga segera ada kabar kabar baik ya dari regulator untuk hal tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan Mbak Ayu atau Ibu Ayu. Baik, terima kasih banyak Pak Tian sudah menjelaskan Pak. Sama-sama. Bertanya ini dari tadi perempuan ini, yang lakinya masih malu-malu Pak lewat chat ini Pak Yan. Siap, siap Oke, Pak. coba masih ada waktu. Nah, ini ada yang hand raise. Silakan. Ini kayaknya belum diganti namanya. Silakan Pak langsung dengan nickname-nya Samsung SM. Silakan. Izin Pak, off cam Pak ya, karena online dari HP. Izin Pak Istian bertanya, masih berhubungan dengan yang terkait tim komisioning Pak Istian. Boleh disebutkan dulu Pak namanya dan Siap, asal siap. instansi. Silakan. Pak. Oke, perkenalkan saya Sardius dari PT Gandala Makmur. Oke. Dari Ya, GAM di ya. sebelahnya yang tim. Ya, betul PT GAM. Terkait masalah tim komisioning, kebetulan saya salah satu yang terlibat di situ Pak juga. Yang ingin saya tanyakan terkait kompetensi.
eh, kan beberapa tahun kemarin itu ada yang dari pihak SDM ada memberikan training terkait masalah uji kelayakan SPIP. Iya, iya. Ah, tapi saya nggak tahu nih, sudah sekitar 2 tahun ke depan ini malah saya tanyakan ke pihak SDM, sepertinya diklat tersebut tidak ada lagi. Pak, kalau untuk seperti itu kan kalau dari mekanik tim komisioning kalau di tempat saya ya itu kan Iya, terdiri dari 3 departemen ya, iya, dari safety, dari tim plan iya, untuk urusan teknikalnya, dan kemudian dari TC operation, yang dalam artian yang mengoperasikan unit atau pengetesan unit nanti di lapangan. Nah, kalau iya, untuk iya, safety-nya sendiri Pak, eh, jika tidak memiliki kasih diklat yang tadi, apakah disesuaikan dengan aturan atau regulasi atau kebijakan dari KTT sendiri? Karena kalau di tempat kami yang tertuang di SOP itu kebetulan saya juga yang buat SOP-nya, Pak. Apakah iya, tidak bermasalah jika saya tuangkan di situ eh, minimal berpengalaman 1 tahun untuk terlibat dalam kegiatan komisioning, walaupun mungkin dia tidak punya kompetensi ataupun memiliki sertifikat seperti yang sudah saya miliki, Pak ya. Apakah itu bisa iya, juga? Dan kemudian untuk dari tim mekaniknya, apakah wajib yang minimal memiliki BM, atau yang penting sama seperti tadi yang safety, bahwa dia sudah minimal memiliki pengalaman 1 tahun sebagai mekanik. Trainer kan jelas Pak ya, wajib punya TOT. iya, Nah, untuk yang iya. mekanik dan tim safety-nya sendiri itu, apakah harus memiliki sertifikat kompetensi, atau bisa saja kita sesuaikan dengan regulasi kita masing-masing? Kalau kayak di tempat saya untuk yang safety minimal 1 tahun sudah berpengalaman di bidang commissioning. Tapi untuk mekanik itu yang mau saya tanyakan juga, apakah wajib memiliki BMC atau sama seperti safety tadi? Dan kemudian eh, itu aja mungkin dulu Pak Istian. Nanti kalau Oke, saya ada ini, saya izin bertanya kembali. Terima kasih Pak Istian. Selamat baik. malam. Selamat malam, makasih Pak. Ini pertanyaannya simpel, tapi jawabnya tidak simpel ya Pak ya. Oke, saya izin menjawab gitu ya. Poin pentingnya adalah bagaimana prosedur itu kan terkait dengan kelayakan. Memang kepala teknik tambang yang paling bertanggung jawab mengesahkan SOP. Namun kita juga perlu atur gitu ya. Dari yang saya pahamin gitu ya, kalau komisioningnya kan ada kompetensi technical ya, ada juga operation. Sebaiknya ini untuk tim mekanik perlu ditetapkan ya kompetensi minimumnya sama dari tim TC ya, operation training gitu ya, supaya apa? Dapat menjalankan tugasnya secara independen. Nah, perlu juga diatur misalkan ya, karena komisioning ini kan kadang alatnya semakin eh, bervariasi dan segala macam, itu juga perlu ditetapkan juga nih, termasuk juga mengakomodir perpindahan personil, syaratnya apa, pengesahannya komisioner seperti apa, kemudian perlu diatur juga refreshment-nya. Mengingat unitnya semakin banyak, mungkin fitur-fiturnya alat juga semakin banyak gitu ya. Nah, itu perlu diatur ke sana. Kalau safety yang sejauh ini saya iniin, kalau tidak berbasis kompetensi teknikal ya secara umum ya dari pengalaman saya itu memfasilitasi dari aspek administratornya gitu ya, sama mengecek safety device-nya Bapak. Nah, semuanya nanti kembali lagi kita lihat bagaimana di organisasi kita menetapkan hal itu. Jika memang perlu di-develop atau define yang lain, ataupun juga tadi sudah sempat disampaikan sama Bapak kaitannya dengan diklat SPIP, mungkin kita perlu update lagi ya ke Minerba untuk berkomunikasi dan berkonsultasi perihal ini, supaya apa? Saat kita membuat peraturan jelas refernya adalah kepada regulasi pemerintah dan juga regulasi internal kita, sehingga selaras nih dari kebijakan atau objektif target dan program serta nanti eksekusinya. Selain eksekusi, training, kompetensi, dan juga nanti bagaimana kalau tim komisioning sedikit menyampaikan dari pengalaman saya pun, kita perlu random check ya untuk memastikan peralatan ini benar-benar terjaga kondisinya. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan Bapak ini ya tadi ya, Ya, dari Sardius Pak. Mas Sardius, D3, Mas dari Sardius Pak ya. Sardius, betul Pak.
Oke, ya Oke. terima kasih Pak. Bagaimana Mungkin Pak sedikit Serius? menjelaskan juga kalau yang sudah yang Bapak sampaikan tadi, kebetulan di tempat kami juga untuk proses komisioningnya udah ada beberapa tahapan Pak. Jadi Ya. selain komisioning awal juga rekomisioningnya kita ada beberapa buat beda. Kalau untuk sarana kita per 6 bulan, kalau untuk peralatan pertambangan itu per Ya. 1 tahun. Tapi untuk kontrol 1 tahunnya itu tidak dalam artian kita biarkan begitu saja, tapi kita juga ada per triwulan melakukan inspeksi kelengkapan Pak. Jadi tetap per Oke. triwulan itu setiap sebulan sekali kita pastikan unit kita masih layak untuk beroperasi. Terima kasih Oke. Pak Istian untuk Siap. jawabannya. Selamat malam Pak, semangat pagi. Sama-sama. Selamat malam Pak Sadius. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Serius. Kita lanjut, masih ada waktu Pak Ian. Sedikit lagi Pak. Terkait pertanyaan berikutnya dari Mas Bahrun Syah, masih online di Zoom. Mas Bahrun. Masih, Pak. Oke, silakan memperkenalkan terlebih dahulu serta salin instansi. Silakan Mas Bahrun. Perkenalkan Pak, nama saya Baru Bisa. Saya mahasiswa, Pak. Oke, Oke. baik. Pertanyaannya mungkin Mas Bahrun, silakan. Mohon izin Pak mau bertanya. Jadi saya sebelumnya mahasiswa pertanian Pak. Dan kebetulan pernah penelitian praktek di lahan pasca tambang. Di mana lahan pasca tambang ini mau dijadikan lahan reboisasi kembali Pak. Jadi Jadi di Jalan Huling itu Pak, di mana DT dan alat berat yang lagi beroperasi itu ikut dilewati masyarakat yang ada di situ Pak, karena tempat tinggalnya itu di desa di pinggir Jalan Huling. Akibatnya terkadang terjadi kecelakaan, apalagi pas musim hujan karena jalan licin maupun musim kemarau Pak, karena jalan berdebu dan jarak pandang terbatas. Sebelum itu disiram. Jadi apa ada solusi untuk menanggulangi seperti ini Pak? Sebelumnya terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan menarik ya. Interaksi dengan warga ini memang kalau saya coba melihat ya banyak di beberapa tempat kerja juga terdahulu yang ada interaksi dengan warga. Ya memang kita harus membuat mitigasi ya konsepnya dari risk assessment terlebih dahulu. Penting perlu kita pahami bahwasannya kita harus meminimalkan risiko dari interaksi. Makanya tadi sempat ada di slide itu komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan. Misalkan eh, pemangku adat, ya tokoh masyarakat setempat gitu ya. Bagaimana kita memitigasi. Ini contoh saya juga pernah mempraktikkan hal ini. Misalkan interaksi kita dengan warga cukup intens. Saat asesmen, kita pun juga harus paham, bukan berarti kita yang paling besar dan yang menang, warganya yang kalah. Saat nanti ada something presiden tidak bagus gitu ya, nanti efeknya akan luas. Maka penting konsepnya risk management adalah meminimalkan risiko sejauh mana bisa diterima. Ya ini pernah, ya udah kita alat beratnya ngalah atau kalaupun memungkinkan juga bisa didesain membuat jalur alternatif gitu ya, sehingga interaksinya sangat minim. Misalkan hanya di crossing saja, tapi ada pos pantau, ada security yang menjadi mengabang-abain supaya apa? Semuanya bisa direm, semuanya bisa dikontrol. Saat ada komunikasi dan interaksi yang bagus, saya rasa hasil keputusannya dijalankan dengan penuh komitmen itu akan dapat mengakomodir semuanya. Tentunya satu hal, plus-plusnya adalah kita perlu juga memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar kita bahwasannya melalui program CSR ya atau teman-teman program mengajar kepada masyarakat atau ke pelus sekolah gitu ya atau komunitas kita bisa membuat program mengajar edukasi ke sana supaya apa? Keberadaan kita di tengah-tengah warga yang mungkin sudah duluan dapat memberikan manfaat, ada interaksi pun dikontrol dengan baik sehingga benar-benar win-win solution. Saya rasa itu dari pengalaman saya yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Bagaimana Mas Bahrun? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Pak. Terima kasih Mas Bahrun. Nah, Sama-sama lanjut Pak. Pak dari Rian. Mas Rian masih join? Izin menyampaikan kalau begitu Pak. Ya Pak Pak. Ian, apakah kondisi jalan yang rusak yang berujung pada ritase DT
Haruskah aturan yang berlaku kita tiadakan bila didapati kesalahan tidak menaati peraturan keselamatan? Apakah kita sebagai petugas kesampingkan SOP yang ada atau seperti apa, Pak? Ini Ini dari juga Pak menarik Rian nih, Pak. ya. Iya, Oke, Pak baik. Rian, Pak. Ini di Japri ke Pak Bani ya. Sepertinya nggak muncul di chat sini ya. Di semuanya nih, Pak. Oh, muncul ya. Oke, oke. Iya, cuman, Pak. Oke, baik. Terkait dengan tadi, mohon maaf, kaitannya kerusakan sama ritase. Poin pentingnya gini ya, saya pahamin untuk ritase itu ditambang tidak diperbolehkan gitu ya. Kemudian bagaimana sih untuk mitigasi jalan rusak? Jangan sampai kita menabrak prosedur. Jadi di dalam mekanisme penambangan ada road maintenance. Tujuannya salah satunya adalah untuk improve productivity, kemudian yang kedua adalah meminimalkan kerusakan alat ya seperti spring, kemudian tire ya, atau ban. Kemudian lagi itu road maintenance perlu diatur karena masing-masing juga punya andil ya. Kuncinya road ya, jalan, front sama juga disposal. Saat jalannya nggak bagus, nggak mulus, nah itu muncul risiko. Ini pernah terjadi juga salah satu kecelakaan tambang ya di perusahaan tambang Kalimantan, kecelakaan hebat. Eh, Waktu itu cerita singkatnya gini lah, ini kisaran tahun 2014-2015-an lah ya. Ada konsensusnya waktu itu jalan hauling yang bertanggung jawab adalah customer gitu ya. Tapi waktu itu ada jalannya berlubang kecil karena merasa tanggung jawab customer tidak dimitigasi sehingga apa alhasil ada satu truk itu karena menghindari akhirnya apa tabrakan adu kambing. Sayang harus meninggal dua-duanya. Nah, penting untuk kita pahami bahwasanya aspek mitigasi ya keselamatan proses, edukasi, prosedur itu ditetapkan sebenarnya adalah untuk jagain seluruh proses yang kita punya. Berangkat selamat, pulang selamat ya, menjawab doa terbaik dari keluarga. Kenapa? Satu poin penting yang harus kita pahami dari notis pertanyaan tadi adalah eh, kecelakaan itu biasanya diawali dari pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran muncul kenapa? Bisa jadi faktor kontribusi dari aspek edukasi, pengawasan, ataupun fasilitas, atau bahkan juga tekanan-tekanan dari pimpinan organisasi atau organisasi tertentu yang menaungi kita untuk apa? Segera dipush tetapi tidak dilengkapi fasilitas sehingga muncul ide-ide shortcut gitu ya. Dibiarin aja. Nah, dari tadi yang sempat saya sampaikan cerita singkat yang sampai jalan rusak tidak diperbaiki dan adu kambing itu Masya Allah ya jangan sampai terjadi lagi gitu ya. Karena apa? Saling lempar tanggung jawab. Saat kita berinteraksi ya kita juga memikirkan konsekuensinya saat terjadi fatal accident tadi sudah kita lihat ya bagaimana efeknya, impactnya bahkan pengalaman saya dulu ya recovery-nya secara psikologis gitu ya teman-teman di tambang ya habis kehilangan temannya itu kurang lebih 2 sampai 3 bulan ya apalagi keluarga yang ditinggalkan sangat sedih sekali gitu ya. Nah, semoga insight tadi bisa memahami bahwasannya kita harus proses safe ya, prosedur dibuat untuk keteraturan, untuk kelancaran dan meminimalkan dampak dari seluruh proses yang kita miliki dari dokumen risk assessment sama kontrol operasional yang harus kita lakukan dengan baik. Terima kasih penjelasannya, Pak Rian. Apakah sudah cukup? Oke, Pak, karena waktu kami coba batasin, Pak Ian, di Siapa? rekan-rekan yang di ini kan sudah setengah 11, ada juga nih, Pak, yang ujung timur juga. Jadi kita batasi dua pertanyaan lagi, satu pertanyaan dari Henry, satu lagi di kolom chat, Pak Ian. Mohon izin, Pak. Oke, baik Pak. Di, ada yang Henry sini, silakan, Pak Theo Roberto Selamat malam Bapak. akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Malam, Pak. Malam Pak. dengar suara saya Bapak? Terdengar jelas Pak Theo? Terdengar, Pak, sangat jelas. Maaf, sebelumnya saya ini perkenalkan nama saya Theo Roberto. Saya dari perusahaan yang mungkin berbeda dari tadi kan kecelakaan kerja di pertambangan. Nah, saya ingin menanyakan, saya dari perusahaan ini Pak, perkebunan, pokoknya perkebunan. Nah, jadi saya tanya, boleh kan saya bertanya tentang itu Pak? Apakah ada sosialisasi mengenai teknis untuk mengklaim asuransi kecelakaan kerja, Pak? Nah, jika ada, prosedurnya itu seperti apa ya, Pak?
apakah perlu pembuatan berita acara dan pendampingan oleh sustainability atau ada prosedur khususnya Pak? Karena saya sangat baru sekali Pak bekerja di dunia perusahaan pertambangan dan perkebunan ini Pak. Terima kasih. Maaf Pak jika pertanyaannya ada yang kurang jelas. Terima Oke, kasih. baik. Makasih. Pertanyaan menarik ya, Pak Tio. Saya izin ini dengan keterbatasan, kalau bicaranya ada kecelakaan, itu ada mekanisme juga tentang komunikasi untuk penyampaian klaim asuransi yang saya pahamin gitu ya. Saat masih ngurusin insiden gitu ya, itu ada laporan insiden, kemudian personal data, sama ada beberapa data yang disubmit gitu ya. Kalau sejauh ini biasanya kami yang ngurusin dari HR. Tentunya berkomunikasi ya dengan pihak asuransinya gitu ya. Persyaratannya apa? Nah, itu kan ada konsensus tersendiri. Nah, kita perlu prepare tuh datanya yang lengkap. Misalkan personal data, investigasinya gitu ya untuk ngeklaimin ke sana gitu. Mungkin ada beberapa dokumen administrasi juga yang perlu dilengkapi supaya bisa diajukan untuk klaim kaitannya dengan asuransi tersebut. Sejauh itu sebatas pemahaman saya, untuk selanjutnya bisa nanti eh, melihat ya di dalam proses, biasanya kalau seperti itu ada protapnya tersendiri dalam organisasi. Dari payroll perusahaan ya, atau pihak yang ditunjuk dalam organisasi Bapak perlu ditelusurin dulu sehingga bisa dapat kita comply filenya, kita juga sampaikan prosedur minimalnya supaya nanti semua orang juga aware sehingga tidak ada yang kelewat. Misalkan udah ada yang klaim, nanti sayang juga tidak bisa diklaimkan. Padahal itu menjadi haknya karyawan kita gitu ya. Jika ada terjadi sesuatu hal, misalkan cedera berat, ya yang harus kehilangan salah satu bagian jarinya, contohnya. Mungkin begitu Pak Tio yang dapat saya sampaikan. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya Bapak. Selamat malam. Terima kasih kembali. Selamat malam. Terima kasih Pak Theo. Pertanyaan terakhir ini Pak Ian. Jadi mohon maaf Siapa? rekan-rekan semuanya nih yang di kolom chat cukup banyak. Ya, jadi karena pertimbangan dari waktu juga, jadi kami batasi. Pertanyaan terakhir dari Zuing P. Silakan. Ada masih join online? Jika tidak, saya coba bacakan Pak Ian. Kami Boleh, boleh Pak. bekerja di bagian maintenance jalan hauling di Tambang Nikel, Sulawesi. Problem yang kami sering hadapi itu mengenai kecepatan kendaraan yang terkadang melewati batas kecepatan yang ditentukan di area jalan hauling. Izin solusi, Pak, bagaimana biar kendaraan tersebut biar tertib. Kemudian upaya teguran sudah kami sering lakukan, Pak, tapi masih diulangi. Izin siapa tahu ada masukan untuk kami. Terima kasih banyak, Pak Ian. Oke, baik. Makasih Pak Juing. Menarik ya, untuk maintenance jalan hauling ini adalah sebuah seni tersendiri karena bukan kita yang maintain ya, kita ada interaksi ya, hauling di situ gitu ya. Bagaimana untuk menghadapi kaitannya dengan perilaku overspeed? Oke, untuk saya izin menjawab dari pengalaman saya. Untuk yang pertama adalah kita perlu buat asesmen terlebih dahulu terkait dengan jalan dan bagaimana nanti kontrol aspek maintenance. Kalau bicaranya dari aspek desain gitu ya, untuk hauling route, sebenarnya kita bisa atur membuat, contohnya adalah dengan membuat speed bump kayak polisi tidur gitu ya. Misalkan 75 meter sebelum simpang, nah nanti silahkan di assess tersendiri gitu ya. Ini ada best practice ya di mining. Supaya apa? Teman-teman ini bisa mengurangi kecepatan. Yang kedua, kita pun bisa, yang pertama adalah sosialisasi kembali terkait dengan rules dan juga penegakan disiplin. Kita juga perlu memberikan edukasi kepada para pengemudi hauler gitu ya, dengan cara apa? Kita bisa safety talk in class ya, pemutaran video, pemutaran video-video insiden dan juga prosedur safety gitu ya. Jika perlu dikombinasi dengan pesan spiritual atau pesan keluarga juga supaya nanti lebih adem ya. Memang perlu kombinasi antara edukasi spiritual dan juga edukasi normatif tentang regulasi gitu ya. Kita juga bisa melakukan observasi terkait dengan perilaku kecepatan. Kita juga bisa memasang dari aspek teknologi speed auto monitoring. Tapi memang ini perlu investasi biaya gitu ya. Jadi kelihatan tuh sekian kecepatannya gitu ya. Nah, nanti kita bisa imbangi juga poster yang sifatnya eh, teguran keras, misalkan ada foto dump truknya yang rebah gitu ya. Atau tempo hari menarik ini, saya sempat baca itu
di postingan grup WA gitu ya. Ada posternya gini, fotonya di arah speedometernya dump truck gitu ya. Sampingnya foto anaknya gitu ya. Ditulisin gini, lajumu menentukan nasibku ayahku ya. Itu sebagai rem secara psikologis gitu ya. Mungkin juga bisa dicoba, Pak. Ini menarik, tempo hari saya sempat bikin apa namanya ya, posternya, cuma saya belum sempat rilis ya. Kadang saya share juga di Instagram gitu ya. Itu sejauh ini yang kita pahamin, kita juga bisa menggunakan memasang speed limiter ya. Pada unit maksimumnya bisa disetting berapa kilometer per jam sih dari rekayasa engineering. Memang itu perlu edukasi juga, perlu cost juga. Nah, nanti silakan disesuaikan dengan organisasi karena semua perlu budget ya. Ada juga untuk mengintervensi cara perilaku atau edukasi spiritual dan safety secara normatif itu bisa kita lakukan. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Pak Zuing. Pak, izin lagi Pak, boleh? Iya, oke. Gimana Silakan, Pak Pak? Juling, silakan, Pak. Tanggapannya Pak Maaf Zuing? Pak, tadi saya nggak jawab. Tadi tertarik tentang ini Pak, yang speed bump yang polisi tidur itu Pak. Iya. Ya kan posisi jalannya kami itu dia eh, masih tinggi, dia punya anu Pak, apa namanya? Gridnya ya. Ya gridnya Pak. Itu kalau speed polisi tidurnya bagusnya pasangnya di mana Pak? Di pas jalan rata atau bagaimana Pak? Oke. Nah, itu perlu assessment juga ya. Bagaimana mengaturkan, kita perlu lihat nih Pak. Kalau yang saya praktikan, kalau speed bump tuh di jalan rata gitu ya. Supaya apa nanti eh, misalkan 75 meter sebelum persimpangan. Nah, kita pun juga perlu menetapkan nih bagaimana komposisi materialnya juga kan. Resource-nya, material dari setiap tambang beda nih gitu ya. Termasuk bagaimana perawatannya juga Pak. Itu eh, yang kami jalanin gitu ya Pak ya. Silakan kalau ada tanggapan Pak Zuing. Oh iya Pak, tidak ada Pak. Makasih banyak Pak atas. Ya, oke. Sama-sama Oke, terima Bapak. kasih Pak Zuing. Menarik ini Pak Yan. Jadi bukan hanya edukasi teknis tadi yang saya know, juga edukasi spiritual juga bisa kita lakukan ini Pak, biar Betul menyentuh Pak, dari harus sisi di sosial ini. di blending karena kita harus melibatkan aspek spiritual. Kalau dipadukan, kalau saya belajar di Prof. Ima Ismara itu penting ya untuk memadukan supaya Pak ada sentuhan hati, semua membuat orang itu harus mengerti saya on position, saya punya tanggung jawab sama yang di atas, sama keluarga saya gitu ya, sehingga bisa menyeimbangkan mungkin bagi teman-teman yang aktif sekali tentang perilaku tidak amannya. Nah, kita perlu blending ke sana supaya apa? Ada tanggung jawab moral, ada yang menunggu di rumah gitu ya, sehingga bisa memaintain dengan positif. Memang harus dibuat secara berkelanjutan, tidak bisa hanya satu kali ya, Pak Bani dan teman-teman. Ya, oke, baik. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Acara kita malam hari ini makin malam makin hangat. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Ian juga sangat bermanfaat sekali Pak. Mudah-mudahan semoga bisa menjadi tambahan ilmu serta energi kita semua Pak di masing-masing area kerja kita. Oke Pak, ini cukup banyak ini Pak Ian untuk yang bertanya malam ini. Saya catat ada kurang lebih ada 11. Jadi sekali lagi mohon maaf rekan-rekan yang belum bisa kami sampaikan pertanyaannya. Mungkin nanti bisa di kolom chat kita note, kemudian nanti mudah-mudahan berkenan nanti Pak Ian bisa menjawab juga Pak. Nah, Boleh dari Pak sebelah Bani. sini Pak Ian, kami Siapa? ada ini Pak, ada 5 reward lah Pak untuk penanya Pak. Mungkin Pak Ian bisa memberikan Pak siapa nih Pak dari 11 pertanyaan tadi yang menarik nih Pak. Monggo Oke, Pak, silakan dipilih. Ada dari Pak Joko tadi terkait dengan jembatan Beri, kemudian dari Aga terkait oke. dengan lisensi, kemudian Pak Kelana terkait dengan maintenance rambu, Pak Ahmad terkait dengan standar jalan, kemudian ada Mbak Ismarita terkait dengan pengujian kelayakan, begitu juga dengan Pak Sardius terkait dengan kelayakan peralatannya juga. Lalu ada Pak Bahrun Syah terkait dengan jalan hauling Pak yang berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian ada Mas Rian terkait dengan kondisi jalan hauling.
lalu ada Pak Teo Roberto terkait dengan juga interaksi serta dari adanya kecelakaan tadi, mekanisme terkait dengan pelaporan kecelakaan juga. Lalu ada Pak Zuing terkait dengan overspeed, yaitu pelanggaran Pak. Dan dari Bu Dr. Fitri tadi yang saya note juga terkait dengan bagaimana mekanisme untuk sosialisasi Pak. Oke, baik. Saya pilih ada tadi yang dari GAM tadi Pak Sadius ya Pak ya? Ya, Pak Sadius ini Pak Pak Yan. Sadius Oke, masuk, oke. Kemudian tadi ada juga yang Pak Zuing ya tadi ya. Untuk ini Zuing ya, ya Pak ya. Oke, dua ya Pak. terkait Siap. dengan jalan. Ya. Oke, kemudian berikutnya tadi ada Dr. Fitri ya terkait dengan komunikasi. Ini juga salah satu bagian dari objek campaign dari apa yang kita punya harus kreatif dan inovatif. Oke, dua lagi Pak. Oke, kemudian tadi sebentar. Terkait dengan regulasi tadi dari pertanyaan Pak siapa ya Pak ya? Saya lupa tadi. Dari Pak Ahmad, Pak regulasi Ahmad ya. standar jalan Pak. Oke, Ya. Pak Ahmad. Kemudian satu lagi, Pak. ya sebentar saya cek ya di kolom. Sebentar, tadi ada pertanyaan yang cukup panjang sebentar. Dari Pak Adam, sebentar. Dari Pak Bahrun ya. Pak Bahrun ya Pak. Oke, Iya, baik. oke. Terima kasih Pak Yan. Selamat ini buat Siap. ada Pak Sardius, kemudian ada Pak Zuing, kemudian Bu Dokter Fitri, lalu ada Pak Ahmad dan Pak Bahrunsyah. Ini mendapatkan merchandise ini Pak dari Kagama HSE. Baik, tidak terasa ini kita di penghujung waktu Pak. Nah, kita mulai tadi setengah 8, tidak terasa setengah 10 kalau di WIB, kalau di tempat Pak Ian mungkin sudah setengah 11 Pak. Jadi Iya, terima betul kasih Pak. sekali sudah menyempatkan waktunya Pak untuk memberikan arahan, kemudian juga ilmu baru yang bisa kita implementasikan Pak di area kerja. Jadi sekali lagi mungkin tadi kalau kita lihat adalah dengan adanya interaksi antara alat berat kendaraan sarana dan pekerja tambang ini adalah kecelakaan itu kembali apa ya tidak terjadwal, tetapi keselamatan itu tentunya bisa kita rencanakan ini Pak. Ya. Oke, baik Pak, mohon izin Pak Ian dan rekan-rekan yang lain bisa mengaktifkan kamera Pak. Kita foto sesi dulu Pak untuk dokumentasi. Siap Silakan Pak. rekan-rekan mengaktifkan videonya Pak. Kita salam K3 mungkin ini. Oke, tangan Pak, salam K3 mungkin bisa dibantu. Mbak Ida, kemudian Mas Taufik bisa nih. Mungkin cukup banyak Pak. Jadi mungkin ada terbagi 3 session, beberapa session. 1, 3. Oke, baik. Masih lanjut, Mas Taufik sudah cukup? Oke, satu lagi Pak, sekali lagi siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Ian, terima kasih atas sharingnya rekan-rekan semuanya yang Sama-sama sudah Pak hadir Bani. pada webinar ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Sampai ketemu lagi Pak Ian dan rekan-rekan yang lainnya. Siapa? Selalu sehat selalu Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Kita akhiri agenda kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bapak. Terima kasih. Selamat malam.